Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu, nggih. Jelas gini Mas Ewo, saya confirm lagi. Suaranya terdengar jelas, nggih? Jelas, Jelas, Mbak, jelas, Mbak. Nggih, nggih, nggih. Alhamdulillah. Jelas, Kak. sangat Jelas. jelas. Nggih. Dengar suaranya kan jadi tambah semangat gitu. Tadi soalnya nggak denger, nggih. Nggih, untuk yang pertama yang terhormat Profesor Dr. Engineering Kuatriana MSI, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada. Yang saya hormati tentunya para wakil dekan di Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada, Bapak Budi Wasito, Komisaris Utama PT Analis Keamanan Cyber and PT Analis Forensik Digital, Joshua M. Sinambela, Master of Engineering, CEO and Co-founder PT Analis Forensik Digital. Kemudian Dr. Aslan Alwi SSI MCS, Co-founder and Senior Researchers Almudia Research Institute, dan tentunya Bapak Ibu serta teman-teman semuanya yang hadir pada webinar pada pagi hari ini, begitu. Nah, perkenalkan, mungkin terlebih dahulu saya tadi ngomong-ngomong belum perkenalan. Perkenalkan, nama saya Silvina Rosita Yulianti, MC yang akan memandu acara pada kegiatan pagi hari ini tentunya. Nah, webinar ini mengusung tema awareness perlindungan data pribadi di era digital bagi akademisi perguruan tinggi yang dirancang untuk memberikan wawasan penting seputar keamanan data pribadi di dunia digital, terutama lingkungan akademik tentunya. Nah, sebagai pembuka langsung saja mungkin Bapak Ibu, mari kita dengarkan langsung sambutan dari Dekan FMIPA Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Engineering Kuatriana MSI, kepada Profesor Kuat, waktu dan layar begitu nggih, karena kita virtual, kami persilakan, monggo. Baik, terima kasih, Mbak. Suara saya bisa didengar? Nggih, sakit Pak. Jadi saya tidak pakai tayangan dulu ya. Pertama-tama kita sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Saya ingin menyapa dulu namanya sahabat dan juga kolaborator kita, Bapak Joshua Sinambela, yang beberapa saat terakhir ini juga sangat intens kolaborasi dengan kami. Beliau adalah dari Digital Forensic Expert dari atau juga CEO PT Analis Keamanan Cyber dan juga PT Analis Forensik Digital. Kemudian saya juga ingin menyapa juga kolega kami Pak Budi Wasito, juga lama sekali kita kolaborasi ya Pak. Dan ini sudah mulai nampak ini tapak-tapaknya gitu. Dan saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu dari kolega-kolega mitra industri. Nah, kami juga dengan bangga pada ketua kajian, pusat kajian kriptografi dan keamanan cyber, Prof. Indah, yang ini menjadi host di acara pada pagi hari ini. Senang sekali ya Bapak Ibu, karena kita bisa berdiskusi nantinya untuk mendiskusikan tentang isu-isu krusial yang terkait dengan perlindungan data pribadi, keamanan cyber, mungkin nanti juga ada kriptografi dan sebagainya. Nah, mungkin di bagian saya ini saya akan sedikit, saya cerita dulu ya sebelum mengantar ke apa namanya ke data pribadi gitu ya. Setelah Idul Fitri, tepatnya kira-kira 2 minggu setelah Idul Fitri itu ada seorang kawan itu yang eh, karena dia tinggal sendirian gitu ya, usianya sudah lebih senior dari saya dan istrinya sudah meninggal, putra putrinya tidak satu rumah. Kemudian pada suatu ketika beliau cerita ke saya bahwa ada orang yang tiba-tiba mengirimkan apa namanya pesan di WA gitu. Apa yang dilakukan adalah bahwa ya seperti biasa ucapan Idul Fitri dan sebagainya, dan kemudian basa-basi dan sebagainya, sampai suatu ketika si ini uh, pelaku ini menyampaikan di kesempatan di hari yang sama itu
mengatakan bahwa bapak atau teman saya ini itu punya utang sebesar 4 juta rupiah. Nah, saat itu beliau cerita nggak ada uang sama sekali di rumah, ya, atau di kantong tidak ada. Yang terjadi adalah suatu ancaman yang itu masuk ke apa namanya, masuk ke pesan WA langsung begitu, ada foto rumahnya mengatakan bahwa Pak, kami sudah di depan rumah, Bapak harus melunasi gitu. Padahal itu nggak ada hubungannya. Yang teman saya itu tidak punya hutang sama sekali gitu ya. Tidak punya hutang piutang lah, sedikit tepatnya seperti itu, sehingga terjadilah kekacauan ini apa semacam secara psikologis itu membuat dia juga gugup dan tidak berpikir secara jelas, seperti layaknya orang yang normal gitu. Sehingga singkat cerita, untuk membayar 4 juta itu dia harus pinjam ke uh, apa namanya, pinjaman online atau pinjol pinjol A lah gitu ya. Setelah pinjam dari pinjol A itu, tenornya katanya 3 bulan, jumlahnya 4 juta, terus dibayarkan ke uh, orang itu. Setelah dibayarkan berarti kan punya hutang ke pinjol A itu. Dari pinjol A itu kemudian apa yang terjadi adalah dia diajari, tadi kan untuk mendaftar pinjol A tadi kan ada data pribadi, ada data KTP lengkap, kemudian ada data apa namanya rekening dan sebagainya, itu diberikan ke uh, penjahat lah, saya bilang gitu ya, penjahat. Sehingga singkat cerita lagi, tenor 3 bulan itu ternyata 1 minggu setelah itu ada tagihan pertama gitu ya, yang nilainya hampir 4 juta gitu. Nilainya hampir 4 juta. Karena di rumah juga tidak ada apa namanya, tidak ada uang, dan mungkin juga di rekening juga nggak ada uang, sehingga dia diarahkan untuk membayar cicilan kira-kira lebih dari 3 juta itu, maka dia harus pinjol B gitu, dan seterusnya. Jadi singkat cerita, selama 1 minggu itu telah terjadi peminjaman sebanyak 16 pinjol dengan total lebih dari 20 juta. Kasihan sebenarnya. Jadi dia tutup lubang ganti lubang dan sebagainya. Nah, ini cerita real Bapak Ibu, dan ini saya mendampingi untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Alhamdulillah sekarang udah selesai, tapi juga ujungnya kan jadi traumatik, hidupnya menjadi sangat makin kesepian karena hidup sendiri di rumah. Nah, apa poin yang saya sampaikan hari ini adalah bahwa betapa pentingnya data pribadi untuk bisa kita lindungi dengan kejernihan pikiran kita dan sebagainya. Walaupun tadi dalam konteks yang saya ceritakan ini adalah konteks di mana secara psikologis yang diserang, itu pun juga merupakan konteks di mana data pribadi pun tiba-tiba lepas begitu. Begitu data pribadi lepas, data itu kemudian sudah masuk ke pinjol-pinjol sampai banyak sekitar 16 pinjol itu terlibat di dalam bulatan itu. Jadi begitu dahsyatnya Bapak Ibu dalam waktu seminggu itu. Kemarin juga ada teman juga ya, teman, kalau ini teman teman kantor juga gitu ya, melaporkan kepada kami bahwa telah terjadi kayak semacam ya mungkin bukan kebocoran data pribadi ya, sebabnya itu karena keteledoran pribadi. Nah, dia pesan sesuatu dan akhirnya berubah pikiran ketika pesan itu, kemudian dia tiba-tiba membatalkan diri dan akhirnya dikejar. Begitu dikejar, kemudian apa yang terjadi adalah dia diminta untuk mengembalikan uangnya gitu, mengembalikan uang. Kalau ini memang ada transaksi gitu. Akhirnya dibayarlah sekitar nggak sampai 1 juta sih sebetulnya gitu. Nah, kemudian setelah dibayar 1 juta itu, uh, berubah pikiran lagi si teman ini, teman di kantor ini. Saya mohon maaf tidak sebutkan namanya ya, ini untuk pembelajaran kita semuanya. Apa yang terjadi adalah dia akan berubah pikiran untuk reimburse pun
dalam faktualnya itu tidak melakukan transaksi apapun. Walaupun di awal saya memang order gitu ya. Apakah yang terjadi? Kemudian boleh Pak, nanti kami kembalikan uangnya. Silahkan isi form ini, serahkan kopi KTP dan data-data pribadi yang lain itu diberikan di sana. Apa yang terjadi? Kemudian semua data pribadi dan semua informasi terkait dengan keluarganya dituliskan di situ. Toh itu tidak jadi dikembalikan. Akibatnya apa? Akibatnya ancaman sekarang, berubah jadi ancaman. Dan dalam waktu 2 hari, itu hutangnya udah lebih dari 8 juta rupiah. Ya mungkin kalau untuk sebagian orang 8 juta rupiah kecil. Tapi kalau ini menjadi keteledoran kita semuanya, sehingga kita tidak peduli lagi dengan keamanan data pribadi. Oke, saya punya contoh yang lebih banyak lagi, karena kebetulan kami di Kultas itu sebagai tempat laporan gitu ya, sehingga dua contoh ini aja sudah menggambarkan betapa pentingnya data pribadi itu yang terkait dengan eh, pelindungan data pribadi gitu. Nah, dalam konteks hari ini kita akan memberikan semacam apa namanya gambaran awal terkait dengan pelindungan data pribadi, kemudian keamanan cyber dan lain-lain. Nanti akan disampaikan oleh Mas Joshua yang memang ahli di bidang itu. Saya hanya mengantarkan saja pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Ketika nanti istilah-istilah, kemudian apa namanya ketidakpedulian itu ada pada diri kita masing-masing, kan ya semua kemungkinan buruk akan terjadi pada kita. Nah, sebelum itu terjadi, ini bayangkan dari level individu, Bapak Ibu. Kalau nanti sudah pada level institusi yang besar begitu ya, ini juga akan dampaknya akan sangat-sangat besar. Sehingga menurut saya hari ini kita mengadakan semacam ya workshop pengenalan mengenai keamanan cyber itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita semuanya. Dan kami di Fakultas MIPA kebetulan juga mempunyai apa yang disebut dengan Pusat Kajian Kriptografi dan Keamanan Cyber. Nah, ini diketahui oleh Profesor Indah Emilia. Pada hari ini memang sebagai ajang untuk memperkenalkan diri juga mengenai pusat kajian ini. Pusat kajian ini memang didesain untuk riset dan pengembangan sebetulnya. Jadi kalau sekarang sudah ada sistem pengamanan menggunakan kriptografi, dan nanti teman-teman ini akan move atau akan mengembangkan model-model kriptografi yang lebih tangguh lagi, kemudian juga istilahnya yang lebih baik lagi. Nah, termasuk juga nanti ada quantum cryptography dan sebagainya. Ini dilakukan kajian di pusat kajian kriptografi dan keamanan cyber Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Nah, Bapak Ibu sekalian, andai kata ada yang mau kuliah mengambil topik tentang itu juga sangat menarik. Artinya ini di program studi matematika. Tapi tidak semata-mata hanya di matematika saja untuk pengembangan kriptografi ini, tapi juga nanti disupport oleh beberapa program studi yang ada di Fakultas MIPA. Dan nanti pada tahap berikutnya berupa implementasi maupun hilirisasi, ada kawan-kawan kolega yang sekarang sudah berkolaborasi dengan pusat kajian ini. Ya, salah satunya adalah Mas Joshua, kemudian ada Pak Budi, kemudian dan teman-teman yang lain. Dan kami sekarang punya juga kerjasama dengan Politeknik Sandi dan Cyber Negara dan juga Badan BSSN ya, itu juga merupakan partner kami yang sangat strategik. Saya kira ini yang secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Joshua. Saya hanya mengantarkan beberapa isu yang sangat mungkin terjadi pada diri kita pribadi maupun institusi kita. Gitu ya. Mungkin sebelum saya kembalikan pada MC, saya sedikit bercerita mengenai yang terkait dengan apa namanya ya serangan-serangan apa namanya ransomware itu ya, yang belakangan mengenai
apa namanya mengenai pusat data nasional kita, pusat data nasional yang itu impact-nya jadi luar biasa Bapak Ibu. Dan ini juga ya, ini juga disebabkan salah satunya karena awareness kita juga tidak terlalu baik dan sebagainya. Sehingga dampak dari adanya tadi ya serangan malware yang tadi disebutkan itu memang luar biasa. Jadi kira-kira bulan Juni ya 2024 itu ada serangan namanya ransomware itu yang saya detailnya mungkin tidak sampaikan ya. Kata ransomware katanya itu berasal dari tebusan dan malware yang bahkan software jahat sehingga kalau belum ditebus belum dilepaskan. Nah, kalau menurut literatur para ahli apa namanya ransomware ini kan melakukan enkripsi masalahnya itu masuk dan melakukan enkripsi sehingga yang pemilik data itu nggak bisa akses. Nah ini kalau terjadi di perbankan, saya bukan sebutkan aja ya tahun lalu di BSI juga heboh sekali, itu juga merupakan salah satu serangan yang mungkin juga depan jangan terulang kembali. Nah, keamanan data pribadi seperti membackup secara rutin ke dalam penyimpanan eksternal atau cloud yang mungkin tidak terhubung langsung dengan perangkat kita. Ini juga yang kami lakukan sekarang gitu ya. Kemudian kita perbarui juga sistem dan aplikasi. Jadi pastikan sistem operasi dan semua aplikasi itu selalu kita perbarui, versi yang baru dan yang legal gitu ya. Kemudian kita gunakan perangkat lunak keamanan, ini juga kita lakukan. Ya, kemudian berhati-hati dengan email dan apa namanya download yang ditawarkan tuh. Ini sangat sangat sering terjadi Bapak Ibu ya, yang ada tanda-tanda khusus dan banyak menyebar di media sosial sehingga kita bisa belajar. Tetapi kalau kita tidak dengan kesadaran tinggi, sering lupa hal seperti itu maka ini di masalah. Kemudian batasi hak akses dengan memberikan aktivasi yang terbatas juga. Misalnya memberikan administrasi kecuali benar-benar diperlukan. Kemudian juga nonaktifkan fitur-fitur yang tidak perlu seperti uh, namanya aplikasi Office dan seterusnya. Kemudian edukasi diri sendiri ini penting ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa terus pelajari tentang ancaman keamanan cyber terbaru dan praktek keamanan yang baik. Kemudian gunakan firewall dan untuk sistem operasi yang menggunakan firewall ini tambahan untuk memblokir akses di situs berbahaya. Tapi secara umum awareness atau kepedulian kita terhadap ancaman dari pihak luar, baik terhadap diri kita dan nanti bisa menyebabkan lumpuhnya institusi kita itu juga sangat-sangat diperlukan. Nah, kami berharap setelah acara ini kami akan bisa memperluas cakupan untuk benar-benar mengadakan pelatihan yang nanti akan dikelola oleh teman-teman dari mitra industri yang harapannya itu bisa menjangkau sebanyak mungkin orang Indonesia yang punya tanggung jawab terhadap data institusi ataupun data pribadi masing-masing. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Selamat melaksanakan atau mengikuti workshop ini yang masih dalam perkenalan. Mudah-mudahan dari Bapak Ibu nanti bisa kita tindak lanjut dengan apa namanya semacam training dan sertifikasi yang standar sehingga Bapak Ibu punya apa namanya punya keahlian khusus yang itu juga nanti akan diperlukan juga untuk menyebarkannya kepada kolega-kolega di tempat kerja dan lingkungan masing-masing. Saya kembalikan ke moderator dan sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kuat atas sambutan yang luar biasa tentunya pada pagi hari ini. Cara selanjutnya kita foto bersama dulu nggih Bapak Ibu. Mohon untuk menyalakan kameranya. Jadi kita fotonya di awal biar masih seger-seger ya. Biar masih semangatnya masih kelihatan begitu. Monggo silakan untuk menyalakan kameranya Bapak Ibu semuanya. Oke, monggo kami tunggu. Oke, kami tunggu 2 menit nggih untuk menyalakan kameranya mungkin. Silakan untuk mempersiapkan diri. Oke, dinyalakan lampunya juga boleh biar tambah cerah begitu. Oke, silakan. Em, Oke, masih ada yang berusaha menyalakan kamera. Monggo silakan kami tunggu dulu. Oke, masih proses nih, silakan. Monggo kami tunggu dulu. Ada 18 slide di sini, nggih, Bapak Ibu. Nanti kita mungkin bergantian untuk fotonya. Tapi untuk setiap sesi Oke. foto diharapkan tetap tersenyum, nggih. Karena kita nggak tahu ada di slide yang mana. Begitu. Nggih, monggo sampun siap. Operator, mohon izin untuk dibantu, nggih. Saya hitung 1 sampai 3, nggih. Sebanyak 18 kali mungkin. Senyumnya nggih, mohon diberikan senyum terbaiknya. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Nggih. Masih belum selesai. Oh, nggih. Kita lanjut lagi. 1, 2, 3. Satu lagi mungkin nggih, operator. Nyun sewu. Nggih. 1, 2, 3. Nggih, sampun terima kasih banyak atas senyum yang luar biasanya hari ini. Mohon untuk tetap menyalakan kameranya nggih Bapak Ibu kalau, memungkinkan karena kita akan berlanjut ke sesi berikutnya tentunya. Oh, ada yang langsung dimatikan. Oke, mungkin sinyal guys, oke nggak apa-apa. Oke, baik, acara selanjutnya akan, dipandu oleh seorang moderator pada sesi 2 ini yaitu, Mas Muhammad Oriza Nurfajri, Eskom MIT. Nah, beliau adalah seorang profesional di bidang teknologi dan keamanan cyber dan saat ini beliau menjabat sebagai manajer untuk modul administrasi dan perencanaan di Kementerian ESDM dan Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Mas Oriza juga merupakan asisten peneliti di Departemen Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada dengan pengalaman dan proyek-proyek internasional tentunya seperti chatbot AI untuk perubahan iklim dan aplikasi pendidikan untuk siswa disleksia. Wow, luar biasa sekali nggih Bapak Ibu. Dengan latar belakang di bidang keamanan cyber, beliau juga pernah menjabat sebagai cyber security analyst di KJRI Sydney, di mana beliau berperan penting dalam memperkuat keamanan data sensitif dan beliau juga memiliki prestasi akademik yang luar biasa dengan GPA di program Master of Information Technology in Cyber Security dari Macquarie University Sydney. Luar biasa. Sudah ada Mas Orisa sudah ada Nyun Sewu? Oke, Sudah. sudah ada. Oke. Nah, dengan latar belakang yang luar biasa, Mas Oriza akan memoderatori diskusi pada sesi kedua ini. Jadi untuk waktu dan layar kami silakan. Monggo Mas Oriza. Terima kasih Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Izin Pak Dekan Fakultas MIPA UGM, Prof. Kuatriana, ya, narasumber kita yang fantastis, Bapak Joshua Sinambela, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua yang saya hormati dalam Zoom meeting kali ini. Saya sebagai moderator pada sesi kali ini izin memperkenalkan diri ya. Tadi sudah terlalu panjang ya Mbak ya. Nggak usah terlalu panjang-panjang Mbak. Saya malu sendiri Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Oriza Nurfajri ya. Mungkin kalau teman-teman di sini agak aware dengan buku biologi ya. Saya dari Oriza itu artinya padi ya. Oriza sativa. Ibu saya menamai saya padi. Oke, sebelum kita masuk ya, saya akan merancang dulu teknis dari moderasi saya. Yang pertama kita akan masuk ke
narasumber yang utama kita, Bapak Joshua Sinambela, dengan topik peningkatan kesadaran cyber dan forensik digital di lingkungan akademik perguruan tinggi, dan nanti dilanjutkan dengan pemaparan dari pelatihan Cyber Security Awareness yang akan diselenggarakan pada 22 sampai 23 November 2024. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke materi yang super daging pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan lebih lanjut tentang Bapak Joshua Sinambela ya. Tadi sudah di-spoiler oleh Prof. Kuat ya, saya akan menambahi lagi. Beliau adalah seorang principal consultant, digital forensic expert, expert witness yang memiliki wawasan mendalam dalam keamanan cyber dan forensik digital. Beliau juga merupakan CEO dari PT Analis Keamanan Cyber dan PT Analis Forensik Digital. Yang keduanya berfokus pada layanan keamanan cyber dan investigasi digital. Dengan pengalaman yang luas sebagai konsultan dan ahli forensik digital, Bapak Joshua telah terlibat dalam banyak kasus penting yang membantu organisasi, lembaga, dan perusahaan dalam mengatasi ancaman cyber. Oke, hari ini beliau akan membagi wawasan dan strategi dalam meningkatkan kesadaran cyber kita semua, terutama di kalangan akademisi ya. Seperti contoh saya dari Departemen Ilmu Komputer itu masih banyak leakage itu bukan gara-gara teknologinya, tapi karena keteledoran dosennya sendiri gitu ya, yang menyerahkan akun-akun ke mahasiswa gitu contohnya. Oke, kemudian meningkatkan kesadaran cyber serta pentingnya forensik digital di lingkungan akademik, khususnya di perguruan tinggi. Kita akan mendengar bagaimana upaya preventif serta pemahaman mendalam dalam keamanan cyber dan dapat melindungi lingkungan pendidikan kita dari berbagai macam ancaman cyber. Untuk waktu yang tepatnya, biar tidak begitu lama, kami persilahkan Bapak Joshua Sinambela. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator ya. Suara saya sudah terdengar? Jelas, ya. Jelas ya, oke. Oke, saya mungkin bisa di spotlight karena materi saya taruh di background ya. Terlihat ya materi saya di belakang saya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Kami sampaikan kepada panitia yang sudah membuat acara ini menjadi berlangsung dengan baik gitu ya. Jadi sebelumnya tadi saya sudah diperkenalkan ya. Jadi nama saya Joshua M. Sinambela. Ya. Profil singkat saya tadi sudah diinformasikan juga dengan moderator ya. Jadi singkatnya 20 tahun bekerja di bidang cyber security, 18 tahun sebagai tenaga ahli atau expert witness, saksi ahli di berbagai kasus di pengadilan ya. Sudah membantu ratusan kasus yang berhubungan dengan kasus hukum maupun yang tidak sampai ke hukum gitu ya. Jadi diselesaikan secara internal di lembaga-lembaga corporate. Oke, materi saya mungkin terkait dengan yang pertama mungkin terkait dengan awareness ya, nanti dilanjutkan dengan cyber security dan mungkin sekilas terkait dengan digital forensik ya. Jadi semua kita mungkin sudah tahu bahwa cyber security atau cyber crime ini meningkat sangat tajam sekali, terutama sejak pandemi ya, sejak pandemi. Ya, kenapa sejak pandemi? Karena sejak pandemi itu kita mulai ya, agresif, mulai banyak yang aktif, mau tidak mau harus menggunakan teknologi informasi, termasuk anak sekolah yang masih TK, SD, playgroup segala macam itu ya sudah mulai diperkenalkan dengan conference atau melalui telekonferensi, melalui Zoom, melalui media-media digital lah gitu ya. Kalau dulu zaman kita mungkin masih sekolah, nggak ada yang seperti itu. Semuanya harus di sekolah. Bayangkan kalau misalnya tidak ada teknologi itu zaman itu. Ya, mungkin hampir 2 tahun mungkin tidak sekolah gitu ya. Karena pandemi membuat banyak aktivitas kita sangat terbatas. Nah, dari ancaman-ancaman cyber ini meningkat tajam sampai saat ini. Jadi saat ini pasca pandemi lah ya, pasca pandemi.
Nah, ada dua kejahatan cyber. Nah, ini yang mungkin security awareness-nya yang akan kita gali nantinya. Ada dua jenis kejahatan cyber dan mungkin rekan-rekan semua atau para bapak ibu yang hadir di sini sudah pernah ya, bahkan pernah mengalaminya mungkin ya, atau mungkin saudaranya pernah, atau temannya atau kerabatnya pernah mengalami. Sama seperti yang diceritakan Pak Profesor Kuat tadi ya, ada rekannya kerabatnya yang terkena ya serangan-serangan cyber sehingga dia terlilit ya pinjol segala macam karena memang diarahkan ke sana gitu ya dan seterusnya dan banyak mekanisme mereka cara-cara mereka membuat kita terpaksa untuk mengikuti ya yang mereka inginkan gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu bahwa apa saja sih teknik-teknik mereka gitu ya dan seterusnya nantinya ya. Jadi ada dua jenis kejahatan cyber. Yang pertama adalah computer crime atau cyber crime. Yang kedua adalah komputer atau related crime, ya computer related crime. Nah, kejahatan cyber atau computer crime yang pertama yaitu kejahatan cyber yang menggunakan komputer sebagai alat utama dan komputer juga sebagai targetnya. Nah, ini yang biasanya disalahgunakan oleh para hackers. Hackers mau nyerang targetnya, hackers menyerang komputernya dan seterusnya, gitu ya. Jadi mulai dari peretasan, intersepsi, merubah tampilan atau defacing, mengganggu sistem supaya tidak jalan dan seterusnya. Dan di kalangan akademik ini juga banyak terjadi ya. Sering sekali ada banyak kampus yang mengalami kendala, oh ini server e-learning saya nggak bisa diakses gitu ya. Ternyata ada serangan gitu ya. Serangan yang membuat ya servernya dia sibuk gitu ya. Sehingga tidak bisa melayani pengguna-pengguna yang sesungguhnya. Ya. Jadi itu namanya DOS atau DDoS ya, Distribute Denial of Service gitu ya. Itu contoh yang paling sulit untuk ditangani kebanyakan administrator sebenarnya. Ya. Berikutnya adalah kejahatan cyber atau computer related crime. Jadi ini kejahatan cyber yang menggunakan komputer sebagai alat bantunya. Ya. Jadi alat bantunya termasuk tadi ya seperti kasus yang diceritakan oleh Profesor Kuat itu alat bantunya menggunakan media WhatsApp, media telepon segala macam. Jadi dia melakukan pemerasan istilahnya ya, pemerasan atau penipuan melalui teknologi informasi. Ini yang disebut dengan computer related crime. Pornografi juga termasuk. Jadi bukan targetnya komputer yang dirusak, yang diganggu dan seterusnya, tetapi memanfaatkan komputer itu untuk melakukan kejahatan. Perjudian juga sama, ya. Pencemaran nama baik juga sama. Pemerasan tadi, ujaran kebencian, pengancaman segala macam. Ini contoh-contoh kejahatan atau computer related crime, ya. Jadi agak berbeda, tapi sama-sama dikategorikan sebagai cybercrime nantinya, ya, sebagai cybercrime. Nah, ini contoh kasus yang paling banyak ya saat ini ya. Namanya istilahnya identity theft ya, pencurian identitas. Ya, mungkin Anda atau di sekitar Anda, di lingkungan Anda, ya mungkin yang terhubung dengan Anda itu pernah ya tiba-tiba memberikan woro-woro, ada yang melakukan penipuan dengan nama saya, dengan gambar saya, dengan foto saya dan seterusnya ya. Nah, ini contoh sederhana dari identity theft. Tapi identity theft yang di sini masih relatif mudah untuk apa namanya dikenali gitu ya. Ada juga ya pelaku-pelaku yang bisa menggunakan data-data pribadi kita secara detail, secara lengkap nantinya. Nanti kita lihat contoh-contoh kasus lainnya ya. Oke. Kemudian ada juga penipuan-penipuan dengan iming-iming harga murah. Biasanya mahasiswa nih ya, mahasiswa ketika oh ini ada situs event.me-co.id. Ini bukan situs asli. Ya. Banyak orang yang tahu bahwa co.id itu adalah situs yang domain perusahaan yang resmi. Gitu ya. Tetapi ini ada beda. Pakai me-co.id. Jadi .id. Me-co.id itu bukan .co.id gitu ya. Nah, ini salah satu ciri-ciri ya domain-domain yang ingin memanipulasi ya user-usernya supaya tertarik, merasa ini adalah situs resmi dengan logonya yang bagus dan seterusnya. Ternyata ini adalah penipuan. Mereka menawarkan harga-harga murah. Siapa yang nggak tertarik harga murah 50% katakanlah dari harga aslinya gitu ya, pasti orang tertarik, pengen buru-buru bayar segala macam. Tetapi yang terjadi adalah uangnya hilang, barangnya nggak ada ya, karena ini sebenarnya penipuan. Dan agak sulit untuk menuntutnya nantinya, meskipun bisa ditelusuri secara digital forensik ya. Tetapi itu akan membutuhkan waktu nanti. Kemudian ada juga iming-iming situs prakerja baru, situs prakerja yang palsu gitu ya.
Nah, di situs prakerja itu biasanya kita dimintain data-data yang sangat lengkap, detail. Bayangkan ketika Anda menginputkan data-data itu ke situs yang bukan yang sebenarnya, tetapi yang memang sudah disiapkan oleh para pelaku. Nah, kemudian ada juga penipuan-penipuan berhubungan dengan lowongan pekerjaan. Terlihat katakanlah di sini ada kop suratnya gitu ya, kop suratnya seolah-olah asli gitu ya. Ternyata ini penipuan. Meskipun tanda tangannya bahkan ada materinya, itu bisa dibuat, bisa diedit sama sekali ya, dengan mudah orang membuat seperti itu. Jadi kita harus hati-hati ya. Nah, nanti di sini biasanya ada tambahan-tambahannya. Ngirim email kemana, ngirim data kemana. Tujuannya adalah mereka mengumpulkan data-data pribadi kita. Sehingga nanti mereka bisa salah gunakan untuk apapun lah. Ada banyak contoh-contoh kasusnya. Ya. Bisa disalahgunakan untuk membuka rekening, bisa disalahgunakan karena sekarang membuka rekening rata-rata bank digital ya. Bank digital itu cuma online. Cuman dengan face recognition, KTP ada apa namanya, menggunakan apa selfie dengan KTP dan seterusnya, dan foto-foto kita selfie itu juga udah banyak tersebar di internet, dan sedemikian mudah juga untuk diedit gitu ya. Jadi foto KTP itu bisa diedit, tulisannya, namanya, seolah-olah kita yang memegang dan seterusnya. Itu sudah ada yang menyediakan template-nya malah gitu ya. Nah, ini yang membuat Anda harus aware nantinya ya. Jadi Anda harus siap-siap ya. Para rekan-rekan di sini, Bapak Ibu, harus siap nanti ketika datanya disalahgunakan gitu ya. Sehingga Anda nanti tidak terlalu apa namanya, jangan menjadi terjebak lah istilahnya ya. Seperti tadi Pak Kuat menceritakan, dia akhirnya terjebak ke banyak pinjol dan seterusnya gitu ya. Karena memang tidak memiliki awareness bahwa dari awal sebenarnya sudah hal yang keliru yang dilakukannya dia gitu ya. Artinya dia tidak mengikuti apa yang dimaui oleh para pelaku-pelaku tersebut. Kemudian ada kasus-kasus juga yang menyalahgunakan ya kartu kredit segala macam. Nah, ini hati-hati. Biasanya kalau kita sebagai pengguna ATM katakanlah ya, kita harus hati-hati ketika memilih ATM mana yang mau kita gunakan ya. Karena tidak semua ATM itu ternyata aman meskipun itu milik bank katakan ya. Nah, ATM-ATM yang ada terutama yang di jalan raya, yang jauh dari apa namanya, kantor ATM, kantor banknya, itu kita tidak rekomendasi untuk digunakan, apalagi di malam hari segala macam ya. Nah, itu memungkinkan ya, ada perangkat namanya skimmer ya. Skimmer itu yang tujuannya adalah mencuri data-data yang ada di kartu kita. Tujuan mereka supaya mereka bisa mengcloning, menduplikat kartu ATM itu dan bisa menyalahgunakannya. Nah, memang tidak mudah sebenarnya ya. Karena mereka selain mengcopy katakanlah ya ATM-nya, kartu ATM-nya yang kita sebut dengan magnetic stripe, karena rata-rata sekarang ATM masih banyak yang menggunakan magnetic stripe, meskipun sekarang sudah ada chipnya. Sudah ada chipnya itu bukan berarti semuanya harus pakai chip gitu ya. Problemnya adalah mesin ATM itu tidak semua dilengkapi oleh pembaca chip reader ya. Sehingga ada beberapa ATM yang masih menggunakan magnetic stripe, dan disitulah mereka bisa menyalahgunakan atau melakukan skimming tadi. Nah, selain mendapatkan data kartu, mereka biasanya butuh ya PIN. Ya. PIN itu harus ditekan ya pada numpad yang disediakan oleh di mesin ATM. Jadi biasanya numpad itu ditutupi bagian seperti ini, ya, seperti yang ada di sini, kelihatan ya. Nah, kemudian di sebelah sini itu biasanya ada, ya, mereka para pelaku ini bisa meletakkan kamera, ya, kamera yang ukurannya sangat kualitasnya sangat tinggi ya. Full HD ya, seperti ini. Ini salah satu kasus yang kita tangani ya, di Pekalongan sama di Kabupaten Kediri ya. Kabupaten Kediri. Jadi ini alat bukti yang kita periksa ya. Kemudian ada kamera yang sangat canggih di sini ditempelkan di sisi-sisi ATM. Jadi ketika Anda raba itu tidak terasa gitu ya. Sehingga kita nggak merasa bahwa ada yang memata-matai kita. Dan kita biasanya menekan PIN kita hanya dengan ya seperti ini saja, dengan biasa saja, tanpa melindungi dengan tangan yang lainnya atau melindungi dengan benda yang lain. Nah, mulai sekarang mungkin rekan-rekan harus terbiasa dengan cara menekan PIN itu dengan sambil menutupi ya dengan tangan yang lain atau dengan dompet atau dengan yang lain lah ya. Tujuannya apa? Supaya ketika ada kamera di sekitar Anda, bahkan di sisi-sisi numpad ini, itu tidak bisa melihat PIN Anda. Kenapa? Karena pelaku-pelaku kejahatan membutuhkan PIN itu untuk menyalahgunakan kartu ATM Anda ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kasus yang sudah cukup lama memang, tetapi ini masih dimungkinkan terjadi ya, karena memang teknologi ATM kita meskipun rata-rata sudah punya chip, magnetic stripe-nya kadang masih digunakan ya.
Kemudian ada juga corporate data theft, pencurian data-data korporasi. Ya, ini sudah sangat banyak terjadi ya, mulai dari awal dulu ada Tokopedia, ada Bukalapak, segala macam. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Nah, data-data ini diapain sih sama pelaku? Rata-rata pelaku bisa menyalahgunakan data ini untuk kepentingan dia sendiri, menyalahgunakannya. Bisa untuk menentukan targetnya segala macam. Oh, ini punya banyak uang nih gitu misalnya ya. Seperti misalnya kasus BSI kemarin ketahuan, saya bisa lihat tuh rekening siapa yang banyak isinya dan seterusnya gitu ya. Kenapa? Karena bocor juga data-data itu. Ya. Ketika dananya besar berarti dia punya uang nih, kita bisa disasar untuk entah marketing, untuk penipuan atau apapun. Karena datanya sangat detail, ada telepon, ada email, segala macam itu, ada alamat juga ya, ada saldonya juga gitu ya. Nah, ini salah satu yang kadang-kadang kita terlalu menyepelekan ya. Data-data bocor yang 4 tahun, 3 tahun yang lalu gitu ya, bahkan 10 tahun yang lalu, itu bisa disalahgunakan baru-baru ini. Atau mungkin 2 tahun atau 3 tahun berikutnya. Ya. Jadi jangan mengira data-data Anda itu tidak bermanfaat, tidak. Bagi pelaku kejahatan itu sangat dicari, bahkan mereka berani bayar mahal data-data itu. Makanya banyak orang menjual data-data ini di underground, ya underground. Nah, ini contoh-contoh kebocoran data yang awal-awal, mungkin tahun 2020-an dan seterusnya ya. Mulai dari data Tokopedia, ada 91, siapa yang nggak pakai Tokopedia? Data saya juga ada di sini, saya cek sendiri ya, tetapi data saya sebagian palsu saya buat. Ya. Mulai dari tanggal lahir, segala macam, jadi nggak perlu. Ya, saya nggak selalu merekomendasi, jangan memberikan data-data asli kalau dalam media-media sosial seperti ini. Gitu ya. Tujuannya apa? Karena sebenarnya nggak penting. Ya, mereka nggak butuhkan itu sebenarnya. Buat apa juga buat mereka itu ya. Sehingga data-data itu bisa ya memproteksi Anda. Jadi Anda bisa menggunakan data-data palsu di media sosial. Itu hal-hal yang umum sebenarnya. Kenapa juga memberikan data asli gitu kan? Nah, tetapi memang nggak boleh Anda sampaikan gitu ya. Misalnya, oh saya memberikan data asli, data palsu ke sini. Nah, kalau ketahuan memang bisa di take down gitu ya, akun Anda gitu ya. Tetapi kalau misalnya Anda aware gitu ya, data-data tidak semua ya membutuhkan data-data yang asli sebenarnya. Sekedar untuk mengaktifkan akun segala macam, paling butuh email yang aktif saja gitu kan, dan seterusnya, atau nomor yang aktif saja dan seterusnya. Kalau semuanya asli itu membahayakan Anda ketika datanya bocor tadi. Nah, itu resiko-resiko yang kita tanggung ketika kita menggunakan data-data yang cukup detail, yang cukup lengkap ya dalam berbagai transaksi di internet. Ada juga data pribadi 2,5 juta. Ini masih kecil lah. Ini yang sebelum-sebelumnya ya. Nanti kita lihat data-data yang lebih besar lagi. Mulai dari data rumah sakit, ada klinik gitu ya. Yang besar dulu si Bjorka ya, Peduli Lindungi. Bayangkan semua transaksi Anda ketika Anda check-in di gedung A, gedung B, gedung J, hotel A, hotel B, atau ke bandara segala macam ketahuan tuh. Ya, kenapa? Karena datanya bocor gitu ya. Dari data itu saja orang bisa memprediksi Anda hidupnya seperti apa sebenarnya. Ya. Dia bisa tahu level kehidupan Anda gitu ya. Kenapa dari sana dia bisa tahu Anda masuk ke gedung mana saja, masuk ke hotel mana saja. Karena dulu zaman pandemi kita diwajibkan untuk melakukan scanning kan, scanning barcode ya. Kita check-in dimanapun itu tercatat dan ternyata bocor. Nah, ini yang sebenarnya kita wanti-wanti dulu. Kenapa harus dipaksakan, harus menyerahkan data kita kemana-mana gitu ya. Memang alasannya kesehatan gitu ya, supaya bisa tahu nih siapa aja yang udah bersentuhan dengan siapa dan seterusnya gitu ya. Ya, itu memang menjadi polemik ya pada saat itu. Ya, kita dari awal sudah memperingatkan sebenarnya aplikasi Peduli Lindungi tidak terlalu aman. Semua orang bisa berpura-pura sebagai orang lain dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita gitu ya. Sehingga ya saya nggak tahu kenapa kemarin akhirnya dipaksakan gitu ya, dipaksakan untuk digunakan. Sekarang kan nggak ada gunanya, dihapus malah sekarang ya kan, berubah menjadi namanya Satu Sehat gitu ya. Satu Sehat juga, wah ini juga ada berbagai problem masalah nanti ke depannya ya. Bayangkan kalau data kesehatan Anda itu dikumpulkan menjadi satu dan itu tidak dijaga itu ya. Kalau misalnya itu bocor gitu ya, artinya orang dengan mudah tahu, oh penyakit si A ini, penyakit si B ini, nanti saya suguhkan aja ini gitu ya, bisa jadi kolaps misalnya dan seterusnya. Ini menjadi sangat membahayakan ketika semuanya digabungkan menjadi satu dan itu bocor. Gitu ya. Itu makanya harus sedaya upaya mungkin ya, semua sistem-sistem yang sudah mengintegrasikan aplikasi-aplikasi ini harus diamankan, harus diuji dengan baik. Ya. Tidak cukup dengan BSSN saja, gitu ya. Tidak cukup dengan 1-2 lembaga saja, gitu ya.
Ini yang terjadi pada pemilu kemarin coba. Ya. Waktu si Rekap melakukan penghitungan suara kan jadi orang gaduh gitu ya. Padahal seharusnya nggak perlu gaduh ketika sistem itu sudah benar-benar teruji lah dengan baik gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita sayangkan. Itu hubungannya dengan kayak keamanan juga. Bayangkan kalau orang akhirnya berantem gara-gara itu gitu ya. Nah, ini kan kita tidak kita inginkan. Berikutnya BPJS Kesehatan. Ini juga lengkap sekali ya. Data-data anak kita segala macam itu ada di sana ya. Termasuk juga honorarium, gaji ya, setiap karyawan itu ada gitu ya. Nah, ini juga menjadi biang masalah ya, yang membuat banyak orang mengalami kendala ketika data-data ini dibeli sama orang-orang yang ingin menyalahgunakannya. Ya, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, data kita udah valid, nggak mungkin dirubah. Kita nggak mungkin mengubah tanggal lahir kita, nama ibu kandung kita gitu ya. Rumah oke lah, kita bisa pindah rumah gitu ya, tetapi nama ibu kandung, tanggal lahir lengkap gitu ya. Mungkin ada macam-macam golongan darah segala macam. Nah, ini nggak mungkin kita rubah. Dan ini menjadi ya sesuatu yang menjadi ancaman ya bagi kita sebagai pemilik data ya. Kemudian ada macam-macam data-data, ini data Kementerian Pedesaan kalau nggak salah ya, ini Kementerian Pedesaan. Ini juga sangat detail. Ini kebetulan ketika di launching, dipublish ini di situs Red Forum ini atau Bridge Forum, kita langsung mengetahui ya. Kebetulan kita punya grup yang berkecimpung di bidang digital forensik. Ini langsung kita telusuri, oh ini dapatnya dari API, ini langsung kita laporkan ke Pusdatinnya, akhirnya di close gitu ya. Tapi udah terlanjur disedot orang, nah ini yang repotnya gitu ya. Tapi paling tidak kita udah bantu, oh asal usulnya dari sini, karena ada API yang bisa melakukan query langsung ke database semuanya gitu ya. Untungnya belum semua data terupload di sana gitu ya, hanya sekitar 60-an juta lah ya data penduduk ya. Cuman datanya sangat lengkap, bukan hanya data pribadinya saja, tetapi data infrastruktur yang ada di sekitar dia. Sekolah ada berapa, kendaraan ada berapa, jalan raya seperti apa, itu ada informasinya di sana. Itu yang dikumpulkan oleh Kementerian Pedesaan pada saat itu. Nah, ini terkait dengan perlindungan data pribadi kita. Kita sudah punya sebenarnya banyak sekali peraturan yang mengatur ya perlindungan data pribadi, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ITE, Permen Kominfo, dan terakhir Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022. Dan harusnya Oktober kemarin sudah mulai di-enforce. Ya. Di-enforce itu artinya sudah diberlakukan secara aktif. Ya. Jadi ketika ada kebocoran-kebocoran data, harusnya itu ditindaklanjutin dan dikejar lah ya, siapa yang membocorkannya, bagaimana proses bocorannya. Kalau misalnya bocornya karena teledor sama pengelolanya bisa dikenakan denda ya, atau bahkan hukuman. Nah, problemnya di Undang-Undang PDP, badan publik itu tidak diatur. Ya. Jadi ketika misalnya kampus negeri terutama, gitu, atau mungkin pemerintah gitu ya, mengalami kebocoran data, nggak ada ancaman hukumannya. Beda dengan swasta. Ya. Kalau swasta apa? Ya dihukum, didenda. Kalau nggak salah 3 atau 5% dari pendapatannya. Bayangkan, kalau orang memiliki pendapatan yang sekian T gitu ya, dia harus menyerahkan ini ke negara gitu ya. Nah, itu ancaman-ancaman hukumnya ada di Undang-Undang PDP. Memang ada banyak lapisan-lapisan keamanan lain yang dibuatkan di sana. Nah, problemnya sekarang pertama komisi ya. Komite Perlindungan Data Pribadi itu belum dibentuk sama sekali oleh Presiden. Sejak Jokowi, sekarang Prabowo, itu belum dibentuk sama sekali. Jadi tidak ada yang menjembatani, benar nggak ini data pribadi? Benar nggak ini kasus ini bisa dianggap kebocoran data pribadi dan seterusnya? Itu tidak ada yang memutuskan. Kepolisian nggak bisa. Karena amanatnya sana nanti ada komisi khusus, ya, komite khusus yang memperhitungkan, oh ini pelanggaran undang-undang pribadi atau tidak. Ya. Berikutnya, ini mungkin sudah kita paham bersama, saya skip saja. Nah, apa sih resiko-resiko ketika data pribadi kita disebarkan, dijual belikan, dan seterusnya? Ya. Pernah terjadi ya kalau data pribadi diperjualbelikan, sampai sekarang juga banyak sekali. Ya. Tadi list yang ada di Bridge Forum tadi, itu semua dijual belikan. Ada yang $1.000, $2.000, ada yang puluhan ribu dolar, bahkan ada sampai 1 BTC. Bitcoin, ya Bitcoin. 1 Bitcoin itu sekitar 900 jutaan atau 1 miliar sekarang. Bisa juga digunakan untuk keperluan pinjol. Ini udah banyak terjadi. Ada bahkan satu kampung, kita lihat contohnya. Nah ini. Ya.
satu kampung bisa kena kasus pinjaman fiktif. Fiktif dalam artian mereka tidak sadar bahwa data mereka disalahgunakan untuk meminjam. Nah, kenapa bisa terjadi? Ya, ini ada beberapa kesalahan, ya. Termasuk orang yang meminjamkan itu juga melakukan kesalahan. Bagaimana mereka memverifikasi bahwa benar nggak orang ini yang melakukan peminjam? Jadi ada istilahnya KYC, ya, Know Your Customer. Banyak lubang keamanan dalam metode KYC-nya, ya. Know Your Customer-nya. Jadi bagaimana mereka mengidentifikasi bahwa ini adalah customer yang sesungguhnya, pemilik data sesungguhnya. Nah, di situ banyak sekali manipulasi-manipulasi yang bisa dilakukan. Apalagi kalau ada orang dalam yang bermain. Yang penting nih banyak yang minjam tempat saya, pokoknya datanya masukkan saja misalnya gitu ya. Nah, ini juga bisa diungkap juga ya dengan digital forensik, dengan investigasi. Saya kira cukup mudah mengungkapnya ya. Nah, problemnya kalau sudah terlanjur dia dananya udah ditransfer segala macam padahal dia nggak merasa meminjam gitu ya, dan harusnya harus dibayar gitu ya. Dia kan mengalami kerugian ya. Karena yang dicairkan itu tidak sebesar yang dipinjam, ya kan? Belum lagi kalau dananya ditransfer ternyata ke rekening orang lain, rekening palsu katakanlah, yang dibuat orang lain atas nama dia. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ya. Nah, inilah yang terjadi. Ya. Bayangkan, ada satu kampung 560 warga, ya, sama-sama ditagih, ya, sama sebuah perusahaan peminjaman. Nanti disalahgunakan datanya. Dan ini bisa terjadi dimanapun sebenarnya. Bahkan siapapun bisa mengalaminya. Kenapa? Karena datanya sudah bocor. Ya. Nah, bagaimana mencegah penyalahgunaan data pribadi? Ya, jadi yang pertama adalah menggunakan prinsip kehati-hatian. Jadi ya tadi ya, banyak orang yang nggak aware, cuman diancam ini aja langsung, wah, nah, daripada saya dikenakan ini, saya ikutin aja gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak aware. Ada yang berpura-pura katakanlah dari Dirjen Pajak, ada yang dari polisi, ada yang dari mana-mana, itu banyak sekali ya. Metode-metode mereka untuk memanipulasi kita ya. Dengan menggunakan data-data yang bocor tadi ya. Misalnya NPWP kita udah bocor, nah pura-puranya dia dari kantor pajak. Nomor SIM kita udah bocor, atau alamat kita atau kendaraan kita udah bocor, kan ada bocoran data kendaraan kemarin juga bocor ya. PLN juga bocor ya. Hampir semua data-data pribadi kita udah nggak ada yang nggak bocor saya kira ya. Jadi kalau misalnya itu dikumpulkan jadi satu dan disalahgunakan oleh pelaku-pelaku ini, ya kita siap-siap aja menerima banyak sekali ya notifikasi-notifikasi yang sebenarnya nggak kita lakukan. Ya. Yang berikutnya, tidak mudah percaya dengan seorang yang menyapa berkenalan dengan internet, melalui internet. Bahkan orang yang kita kenal pun nggak boleh langsung percaya. Kenapa? Karena kadang banyak ya kejadian-kejadian yang membuat akun teman kita itu atau teman kerabat kita itu diambil alih oleh pelaku. Ya. Jadi ketika akunnya dia itu diambil alih, dia akan mencoba menipu teman-temannya yang terhubung dengannya, yang ada di list friend list-nya, yang ada di WhatsApp, yang ada di Facebook, yang ada di media sosial lainnya, ya. Dan berpura-pura apa? Katakanlah butuh bantuan, meminjam uang dan seterusnya. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Kita klarifikasi, verifikasi, ya. Menggunakan media yang lain, jangan lagi menggunakan WhatsApp itu. Verifikasi dengan nomor lain, hubungi atau melalui temannya dan seterusnya. Sehingga mengkonfirmasi apa benar dia yang butuh uang. Apakah benar dia yang meminta hal tersebut, yang menginformasikan hal tersebut dan seterusnya. Sehingga kita bisa terhindar dari penipuan-penipuan. Ya. Kemudian tidak menggunakan aplikasi bajakan di smartphone maupun komputer. Ya, ini nanti akan saya bahas lebih detail lagi ya. Kenapa? Ya, kenapa? Karena banyak sekali ya aplikasi-aplikasi bajakan. Misalnya Anda punya laptop, punya komputer, punya handphone. Kadang-kadang dipakai anak Anda gitu ya. Anak Anda cari-cari software-software downloadan bajakan gitu ya. Dan akhirnya apa? Anda bisa kena. Ya. Komputer Anda bisa dikontrol dari luar, dari remote dan seterusnya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini modus-modus penipuan perubahan tarif ini yang mungkin setahun yang lalu sangat booming ya, terutama dari Bank BRI ini ya. Banyak sekali orang yang berpura-pura ya, mengaku ya dari satu bank gitu ya, menyampaikan bahwa ini ada perubahan tarif, Anda memilih ini atau ini gitu ya. Coba aktifkan di sini ya, kita nggak pengen nih dikasih ditagih 150.000 atau tiap transaksi 6.500 misalnya gitu ya. Akhirnya kita mengikuti yang diinginkan. Ternyata ketika kita mengklik ya, link yang diberikan, ternyata diminta untuk mengisi informasi-informasi pribadi lain, termasuk data perbankan kita, kontak kita, dan seterusnya. Dari sinilah mereka bisa masuk dan bisa mendapatkan data-data pribadi kita, termasuk nanti mengontrol perangkat kita. Kemudian ada juga dengan modus-modus seperti ini ya, menyediakan link yang mirip dengan
domainnya Google ya. Jadi kalau kita lihat di sini playgoogle.com ya, ternyata ada lagi domain berikutnya sebenarnya. Domainnya sebenarnya di belakang ini gitu ya. Tetapi karena kita lihat ini seolah-olah ini dari Google, ini berarti pesannya dari Google. Nah, akhirnya apa? Kita ngikuti ya petunjuk dia. Nah, yang dilakukan apa sebenarnya sama pelaku ini? Dia menyiapkan sebuah software semacam antivirus, ternyata dia malware. Ya. Gunakan ini supaya virusnya dihapus gitu ya. Ternyata Anda menginstal malware-nya atau virusnya gitu ya. Apa yang terjadi ketika virusnya terinstall? Nah, dia bisa mengontrol perangkat Anda, dia bisa memonitor data Anda, dia bisa mengirim SMS dan seterusnya melalui perangkat Anda. Ya. Nah, inilah namanya malware. Ya. Carding tadi udah, sorry. Kemudian ini kasus motif APK. Ya. Nah, ini juga mungkin pernah ya, ada banyak orang yang dikirimi ya APK, dia berpura-pura sebagai kurir ya, paket. Ya. Oh, Bapak ada paket ini. Ya, coba dicek atas namanya disebut di sini atas namanya. Karena data kita udah bocor, nomor kontak dan nama sudah bocor gitu ya. Nah, dari situlah dia coba memanipulasi kita. Seolah-olah ini benar. Oh, seolah-olah benar. Saya memang sering melakukan katakanlah order melalui e-commerce gitu ya. Entah Tokopedia, entah Bukalapak, entah Shopee atau apapun lah itu. Nah, sehingga Anda terkadang mengikuti ya. Karena tidak aware Anda mengikuti apa yang dia inginkan. Wah, di sini ada foto paket. Anda coba klik gitu ya. Akhirnya ketika diklik terdownload. Setelah download Anda nggak bisa buka juga. Anda klik lagi gitu ya. Akhirnya terinstall. Ya. Setelah terinstall apalagi Anda nggak merasakan apa-apa. Cuma lihat ada masuk ke situs JNT misalnya. Karena landing page-nya tetap ke sana misalnya. Tetapi ternyata di belakang layar aplikasi ini bekerja ya, memata-matain aplikasi, memata-matai perangkat kita, memonitor isi perangkat kita. Ya. Jadi setelah kita analisis ya, rata-rata ya aplikasi-aplikasi undangan APK, lihat foto paket, undangan pernikahan, kemudian laporan pajak, kemudian ada tagihan BPJS segala macam, APK-nya kurang lebih sama. Dan ini sindikat sebenarnya ya. Nah, setelah kita lakukan analisis, namanya static analysis, jadi kita melakukan dekompilasi APK ini. APK ini kan menggunakan Java ya aplikasinya. Kita ekstrak, kita buka, kita bongkar source code-nya, kita bisa lihat ya, mulai dari permission-nya dia bisa mengakses apa saja misalnya. Oh, dia ternyata baca SMS. Jadi dia membuka isi inbox SMS kita. Bayangkan kalau Anda biasa menggunakan e-banking, biasa menggunakan ada OTP yang masuk ke SMS Anda, entah itu melalui dari Google, dari WhatsApp, dari manapun, dia bisa baca itu, bisa lihat. Ya. Jadi SMS kita itu akan diekspor atau ditransfer ke API yang sudah disiapkan dia. Rata-rata sekarang API yang digunakan itu melalui Telegram, karena dia ya free ya, tidak berbayar. Kita tinggal daftar akun Telegram, kita otomatis punya API untuk mengontrol sebuah grup atau percakapan di Telegram, dan itu yang mereka manfaatkan. Ya. Kemudian dia juga bisa receive SMS. Artinya apa receive SMS? Ketika ada SMS masuk dari katakanlah dari perbankan, dari OTP lainnya gitu ya, dari Tokopedia, itu dia bisa mereka tangkap. Mereka tangkap langsung kirimkan ke API-nya tadi, ke Telegram tadi, sehingga mereka yang baca. Kita nggak bisa baca. Seolah-olah tidak ada SMS yang masuk di tempat kita. Ya. Nah, sehingga kita nggak sadar bahwa ada notifikasi, ada transfer segala macam, kita nggak nyadari. Tiba-tiba saja dananya sudah habis gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, selain itu juga bisa dikontrol untuk mengirim SMS. Jadi mereka menggunakan API Telegramnya bisa mengontrol perangkat kita untuk mengirimkan SMS. Bayangkan kalau SMS banking kita aktif, berarti dia bisa transfer kemanapun, ya, bisa top up apapun dan seterusnya. Itu ya cara-cara dia untuk menyalahgunakan. Ya. Nah, ketika dia punya data-data pribadi yang lain, apa yang terjadi? Dia bisa ngambil alih akun e-banking kita, mobile banking kita, akun WhatsApp kita, semua akun media sosial termasuk juga wallet-wallet kita. Kenapa? Karena rata-rata ya, hampir semua media-media tadi atau perbankan segala macam itu otorisasinya itu melalui SMS. Aktivasi akunnya melalui SMS, ya kan? Pasti ada OTP yang dikirimkan dan bayangkan kalau itu dikontrol mereka. Sehingga komputer mereka, handphone mereka bisa mendaftarkan mobile banking Anda. Dari sinilah ya, para pelaku itu bisa memungkinkan ya, menyedot semua dana-dana kita yang ada di rekening kita. Hanya dengan modal APK. Rata-rata ujung-ujungnya ke sini. Karena mungkin 80% ya pengguna
mobile smartphone di Indonesia itu menggunakan Android, ya. Dan rata-rata awareness-nya masih sangat kurang. Ya. Oke, berikutnya adalah terkait dengan insiden-insiden terakhir. Ya. Ada banyak insiden yang terjadi di negara kita. Ya. Mulai dari kebocoran data, termasuk juga kena ransomware kemarin, ya. Tadi sudah diceritakan, ya, PDN misalnya. Pulihnya hampir 3 bulan, bayangkan. Ini terlalu lama menurut kita. Ya. Kenapa? Karena memang tidak ada. Ya, backup itu tidak jalan sama sekali, gitu ya. Kalau ada backup kan ya tinggal restore saja, gitu ya. Nah, masalahnya di sini semua storage mereka, termasuk backupnya juga kena ransom. Ya, itu membuat mereka sangat kesulitan. Itu juga yang terjadi kurang lebih sama dengan BSI. Ya. BSI juga mengalami hal yang sama setahun yang lalu. Ya. Data center backup mereka juga kena, gitu ya. Akhirnya apa? Ya, untuk recovery-nya menggunakan backup yang secara manual mereka lakukan, yang tidak live lah istilahnya, atau cold backup lah yang harus di restore, gitu ya. Nah, ini yang membuat lama. Nah, apa itu insiden? Ya, insiden ini adalah peristiwa tidak terduga. Semua lembaga di Indonesia itu rentan terhadap insiden-insiden semacam ini. Ya. Siapapun nanti bisa kita uji, ya. Siapa tahu ada yang mau uji nyali, gitu ya. Kampus saya, Pak, kira-kira pernah kena insiden, Pak, kita bisa lihat. User password adminnya bisa aja sudah bocor sebenarnya. Orang tinggal login, tinggal download aja data-datanya. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh para aktor-aktor. Ya. Jadi, contoh-contohnya adalah compromise of confidentiality. Jadi, kerahasiaan kita itu terkompromis. Data-data pribadi kita itu terkompromis. User password yang Anda simpan di browser Anda, itu kemungkinan besar, boleh saya katakan 80-90% itu terkompromis. Anda nggak sadar bahwa user password Anda itu sudah ada yang menyedot. Tekniknya apa? Ada namanya nanti malware stealer. Nanti akan saya coba berikan informasinya, ya, lebih detail lagi terkait itu. Kita lihat contoh-contohnya. Karena banyak sekali orang yang tidak aware, ya, mendownload katakanlah penelitian, jurnal dari situs-situs yang nggak jelas, gitu ya. Dia buka, otomatis malware-nya juga masuk, gitu ya. Kemudian dia download software, gitu ya. Nggak sadar bahwa dalam software itu ada juga malware-nya. Dia tidak merusak memang, tetapi dia mencuri data Anda sehingga tidak terdeteksi dengan mudah oleh alat-alat atau tool-tools termasuk XDR Anda, ya, endpoint protection Anda. Kemudian ada compromise integrity, ya. Jadi ada data yang dirubah tanpa Anda sadari, gitu ya. Intrusion, penyusupan, misuse, penyalahgunaan, ya, denial of service, mengganggu supaya tidak bisa digunakan dan seterusnya. Nah, sedangkan insiden response itu adalah penanganannya. Bagaimana penanganannya? Hampir semua kampus, terutama ya akademik, itu tidak punya insiden response plan. Boro-boro insiden response plan, perangkat keamanannya juga ada, gitu ya. Nah, ini yang menjadi yang harus kita coba lengkapi, gitu ya. Lembaga-lembaga yang mengalami insiden kemarin itu kelabakan karena mereka tidak punya insiden response plan, tidak punya dokumen penanganan insiden. Tidak punya perencanaan bagaimana menangani insiden kalau kena ransom, bagaimana kalau misalnya kena phishing, bagaimana kalau kena malware, bagaimana kalau di deface, bagaimana kalau dihapus, bagaimana kalau datanya bocor, gitu ya. Mereka belum siapkan. Sehingga ketika itu kejadian, mereka kebingungan. Bahkan mengakuinya pun tidak. Rata-rata denial, kan. Ingat aja, lihat BPJS itu denial sampai berbulan-bulan, sampai seolah-olah dilupakan, gitu ya. Dukcapil juga denial seolah-olah itu bukan datanya, tapi sudah jelas itu data mereka, gitu ya, tetapi tetap aja denial, gitu kan. Nah, inilah ketidaksiapan dari setiap lembaga ketika terjadi insiden. Ini yang kita sayangkan. Awareness kita untuk menyiapkan, ya, menghadapi insiden itu tidak ada. Padahal kita tahu, ya, insiden itu pasti terjadi. Ya. Semua lembaga tidak ada yang lolos dari ini. Nanti kita lihat ada beberapa survei, ya. Nah, ini surveinya, ya. Jadi ada fakta survei yang dilakukan oleh Kroll dan Red Canary dari VMware, ya. Tidak ada satu organisasi pun yang kebal atau imun terhadap ancaman cyber. Ini surveinya ke lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan cyber security bahkan. Bukan ke lembaga-lembaga non-cyber. Bayangkan, ya. 90%, 93% organisasi ini mengalami insiden selama 12 bulan terakhir. Perusahaan cyber security aja bisa kena. Apalagi perusahaan yang tidak aware dengan keamanan, tidak tahu itu apa cyber security. Sebagian besar pimpinan perusahaan, sekitar 80%, masih percaya organisasinya masih rentan terhadap serangan cyber. Jadi perusahaan-perusahaan gede yang disurvei. Perusahaan-perusahaan yang kita anggap keamanannya sudah canggih. Ya. Mereka masih mengakui bahwa mereka masih rentan. Ya.
Jadi kalau ada kampus merasa, oh saya aman-aman aja, itu udah kebangetan banget. Perusahaan cyber security aja menganggap dirinya tidak aman. Ya. Yang berikutnya adalah kurangnya atau bahkan tidak adanya incident response plan di banyak organisasi. Jadi hampir 50%, ya 49% tidak punya incident response plan. Tidak punya perencanaan ketika terjadi insiden. Apa yang harus dilakukan? Siapa yang harus dihubungi? Siapa yang harus ngomong segala macam? Itu tidak punya dia. Misalnya suatu saat, ya kampus A, kampus B kena insiden, kena ransom segala macam, mereka bingung. Ketika sudah terjadi insiden, baru sibuk mencari konsultan segala macam. Harusnya mereka sudah komunikasi dengan konsultan, dengan organisasi lain, dengan tim hukum segala macam. Supaya ketika ada insiden, mereka tinggal menjalankan sesuai prosedur yang ada. Jangan lagi meeting-meeting bolak-balik, nggak jelas apa yang harus dilakukan. Itu yang membuat penanganannya menjadi lambat. Ya. Kemudian kolaborasi hukum dan infosec tidak memadai. Itu tadi komunitas-komunitas info digital forensik atau information security ini idealnya dirangkul. Atau mungkin ya join ke komunitas-komunitas itu. Ada organisasi-organisasi cyber security segala macam, ya. Sehingga kita lebih aware dengan keamanan. Oh, ada insiden di perusahaan A, ada insiden di perusahaan B, segala macam. Nah, ketika insiden ini bisa terjadi nggak di tempat kita? Itu namanya threat hunting nantinya. Ya. Idealnya kita harus memetakan insiden itu dimungkinkan nggak terjadi di tempat kita. Insiden seperti di PDN, insiden seperti di BSI, atau di kampus A, kampus B, kampus C, itu bisa saja terjadi di tempat Anda. Dan Anda harus mensimulasikannya. Kalau ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira bagaimana proses terjadinya? Nah, ini yang disebut dengan threat hunting. Dan rata-rata lembaga tidak punya hal-hal seperti tersebut. Oke, ini saya skip aja. Nah, organisasi idealnya memiliki incident response plan. Ya. Tujuannya adalah meminimalkan ya dampak dari kerusakan akibat serangan-serangan cyber tersebut. Jadi insidennya diminimalkan lah, tidak melebar kemana-mana, tidak berdampak kemana-mana dan seterusnya. Ya. Jadi tujuan utamanya adalah mampu recover lebih cepat. Ya. Kalau BSI kemarin 3 minggu, 3 minggu juga masih up down. Ya. PDNS 2 3 bulan, 3 bulan. Waduh, ini repot sekali karena dia harus merecover semua ribuan dari VM-VM yang dienkrip sama ransom. Ya. Nah, yang berikutnya meminimalkan resiko reputasi perusahaan. Jadi kalau mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, mereka bisa cepat, ya. Bahkan bisa menangani dengan cepat, bahkan identifikasi dengan cepat dengan mudah. Nah, kemudian apa yang disebut dengan data breach? Nah, ini yang paling banyak mungkin di Indonesia. Kenapa banyak terjadi ya kebocoran data? Ya, tadi ada kampus A, kampus B, ada perusahaan A, lembaga B mengalami kebocoran data sangat masif. Ya, nanti saya berikan clue-nya sedikit. Termasuk juga hubungannya dengan link-link slot gacor. Ya, ada banyak situs-situs judi yang masuk ke situs-situs kita ya, yang disisipi di situs-situs kita. Nah, itu biasanya karena apa? Ya. Kebetulan kita menginvestigasi sudah cukup banyak kasus-kasus seperti ini ya di klien-klien kita, sehingga kita bisa tahu, bisa menyimpulkan lah ya dari mana sih pelaku-pelaku ini bisa masuk gitu ya. Apakah masalah teknologinya saja gitu ya? Tidak juga ternyata ya, kita bisa lihat nanti. Nah, beberapa penyebab ya data breach. Yang pertama insider threat, ya. Orang dalam. Ini banyak terjadi ya, insider threat, orang dalam yang melakukannya. Nah, ada namanya geng ransomware, namanya RAS ya, ransomware as a service ya. Ransomware as a service ini layanan berbasis cloud oleh cybercrime, kelompok-kelompok cybercrime, yang tujuannya adalah mereka melakukan rekrutmen ke orang-orang yang ingin ya menargetkan perusahaan-perusahaan tertentu, yang dimana di sana mereka ada orang dalamnya, gitu ya. Atau mereka menawarkan pegawai-pegawai yang inilah, yang disgruntled ya, orang-orang yang dikecewakan oleh perusahaan ya. Jadi ketika ada perusahaan, ada pegawai yang katakanlah yang pernah dimarahin atau mungkin sakit hati dengan perusahaannya, dia bisa aja melirik ke RAS, ransomware. Ya. Ransomware itu punya panduan. Nah, gini caranya, Anda tinggal colokkan aja ini ke servernya atau ke salah satu klien, biarkan dia bekerja. Udah, itu aja kerjaannya. Tujuannya adalah supaya ada malware-nya masuk ke perusahaan tersebut. Dan ini sangat sulit diantisipasi, bayangkan, karena orang dalam yang melakukannya. Nah, ini yang bisa terjadi di banyak perbankan. Meskipun peraturan lapisan keamanan itu sudah dilengkapi begitu saja, sedemikian rupa gitu ya. Tetapi ketika ada peranan orang dalam yang melakukannya, ini menjadi sangat-sangat sulit untuk diatasi. Ya.
Kemudian ada weak and stolen password. Nah, ini yang terutama nanti yang paling banyak nanti akan kita review. Ya. Bahkan nanti saya bisa demonstrasikan kalau ada yang tertarik. Benar nggak password di kampus saya sudah bocor, Pak? Saya bisa ditunjukkan. Ya. Jadi kita punya threat intelligence services yang memungkinkan kita mendapatkan hampir semua ya data-data yang sudah leakage, data-data yang sudah bocor, bahkan data-data yang sudah dicuri di semua perangkat-perangkat yang ada. Ya. Sehingga kita bisa tahu, oh password siapa yang sudah bocor. Dan banyak orang yang tidak aware bahwa datanya sudah bocor, passwordnya sudah bocor, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada, nah ini kelemahan-kelemahan secara teknologi lah, unpatched application atau unsecure application. Ya memang ya, kalau dari pengalaman saya ketika saya melakukan pentest sejak tahun 2008 gitu ya, kita bisa mengurutkan ya industri-industri pemerintahan, akademik, ini termasuk industri lembaga-lembaga yang memiliki kelemahan yang sangat besar ya. Yang paling mudah dibobol itu ya pemerintahan atau akademik. Kenapa? Karena dari tadi awareness secara teknologi mereka nggak punya, SDM juga masih kurang dan seterusnya. Ya. Berikutnya disusul oleh perusahaan-perusahaan korporat. Ya. Yang paling rumit, yang paling sulit biasanya ya bukan paling rumit, bukan nggak bisa ya, tetapi yang butuhkan waktu lebih lama itu biasanya perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di bidang keuangan, terutama perbankan dan provider. Provider udah lebih maju ya, teknologi-teknologi pelindung keamanan segala macam, implementasi itu biasanya mereka lebih dulu dibandingkan perusahaan-perusahaan seperti pemerintahan, akademik dan seterusnya. Kemudian malicious software atau malware, ini ada hubungannya ya. Cara mencuri password ini biasanya rata-rata menggunakan malware. Ya. Kemudian teknik berikutnya social engineering, ini ya tadi yang kita capture ya, banyak social engineering ya. Jadi mengirimkan APK, mengirimkan undangan melalui email, mengirimkan URL melalui macam-macam lah komunikasinya, ini yang disebut dengan social engineering. Ya. Kemudian bisa juga physical attack, tetapi ini sangat jarang lah ya. Rata-rata physical itu sekarang sudah mulai diamankan. Kalau zaman dulu 2008-2009, saya pernah mensurvei data center terutama di pemerintahan. Itu data centernya seperti akuarium, ya diletakkan di ruangan yang terbuka, gitu ya. Cuman dilapisi kaca, jadi semua orang bisa lihat servernya. Ya, ini bukan data center, bukan ruang server yang ideal, gitu ya. Ruang server yang ideal itu harus tersembunyi, bahkan tidak diketahui orang lain. Ya. Lokasinya di mana? Mungkin dibuat di situ pintunya kayak toilet gitu ya. Ternyata dalamnya data center karena nggak bisa dibuka. Itu lebih aman daripada Anda jadikan seperti akuarium, gitu ya. Nah ini yang pernah kita lihat ya, beberapa pemerintahan ya data centernya. Banyak juga data centernya masih di bawah meja gitu ya. Servernya di bawah meja. Jadi kadang-kadang kesandung segala macam gitu ya. Nah ini zaman dulu. Kalau sekarang mungkin sudah lebih tertib lah. Mereka mencoba menggunakan data center ruangan yang standar lah, ada ISO-nya ya, standar-standar tertentu yang membuat dia lebih aman, ya lebih sulit untuk dijangkau oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, mungkin Anda pernah mendengar ini ya, cerita ini bahwa seberapa mudah sih membobol situs pemerintahan, seberapa mudah sih membobol situs perbankan dan seterusnya. Ya, ada yang menyatakan wah ini 5 menit aja, ada yang menyatakan 10 menit aja dan seterusnya. Secara awam mungkin itu sangat mengejutkan gitu ya, kok mudah sekali gitu ya. Ya memang kalau kita tahu tekniknya ya mungkin bisa gitu ya, tetapi tidak semua lah ya dengan mudah bisa dibobol dengan secepat itu ya. Biasanya yang bisa dibobol itu ketika memang datanya memang sudah bocor. Jadi kalau misalnya saya ingin bobol kampus A, kampus B, kampus C, saya cari datanya di laptop saya gitu ya, akun-akunnya semuanya, link loginnya terutama yang akun admin gitu ya, biasanya langsung nemu. Ya bisa bobol, nggak nyampe 5 menit juga bisa. Tetapi kalau misalnya itu tidak ada, nggak ditemukan segala macam, pasti akan butuh waktu lebih lama. Karena ada proses assessment, scanning aja mungkin lebih dari 5 menit, segala macam gitu ya. Oke, kemudian ada juga misleading dari media ya. Jadi seperti kemarin disebut, wah ini ada kebocoran dari internal PDN misalnya, karena ada password yang bocor gitu ya. Nah, ini juga tidak benar juga ya. Setelah kita review aktor-aktor kejahatan yang asli, apalagi ransomware, dia punya dana, ya. Dia punya budget yang besar, ya, karena dia sudah melakukan kejahatannya cukup lama. Dia sudah jualan data sejak lama, gitu ya. Nah, bagaimana? Dia tinggal beli saja, ya. Akun-akun ini di mana? Di malware stealer, ya, atau threat intelligence services yang lain, gitu ya. Dari situ dia bisa menemukan data bukan hanya 1-2 password seperti yang disampaikan di sini, tapi bisa sampai ribuan. Koleksinya, ya, ribuan pengguna yang ada di PDN1, PDN2 dan seterusnya. Ya, ini contohnya saja. Ya. Dan itu masih banyak yang valid. Saya menguji beberapa loh, kok masih valid semua ini gitu ya. Wah ini parah gitu ya. Artinya orang bisa ngambil alih ya akun-akun VM-VM yang ada di sana dengan mudah. Ya.
Nah, ini contoh-contoh kebocoran-kebocoran data yang terbaru. Ada portal BINUS. Nah, ini mungkin data Anda, kalau Anda sebagai ASN itu pasti ada di sini ya. 4,7 juta ya personal data. Ya. Semua ASN ya, ada di sini. Sebenarnya beberapa bulan sebelum ini bocor, saya sudah wanti-wanti. Ya, portal ASN ini banyak sekali akunnya bocor, gitu ya, data-datanya bocor. Kalau saya hitung kemarin ada hampir 10 ribuan atau 20 ribuan ya, akun yang bocor. Akun bocor itu maksudnya akun yang bisa memasuki aplikasi ini, satu data ASN. Dan itu tidak ada perlindungan, tidak ada 2FA dan seterusnya, tidak ada notifikasi juga ya. Sehingga apa ya, dimungkinkan disalahgunakan untuk menyedot semua data-data yang ada di sana. Ya. Sebenarnya satu akun aja bocor bisa untuk menyedot ini, jadi nggak perlu harus ribuan atau puluhan ribu. Ya. Kemudian Dukcapil juga pernah ya 337 juta data. Nggak mungkin 337 juta data. Ada orang yang ngomong gitu ya. Karena dia nggak tahu data itu maksudnya baris data, ya datanya bisa aja duplikat. Ya, duplikat karena ada yang sudah meninggal juga, ada orang yang sudah pindah segala macam, ya ada administrasi yang nggak selesai pada saat itu. Jadi datanya banyak yang duplikat. Ya. Meskipun data penduduk kita realnya 280 jutaan, tapi kalau di total sama yang meninggal ya mungkin lebih gitu ya. Karena di sana ya semua data yang masih yang sudah meninggal juga masih ada. NIK itu berlaku seumur hidup ya, sampai dibawa mati. Gitu. Nggak mungkin NIK itu dipakai di orang lain, nggak mungkin juga. Gitu ya. Nah ini yang dilakukan oleh si RR ini. Saya sering komunikasi dengan dia melalui ya saya berpura-pura sebagai orang lain ya. Saya berpura-pura sebagai jurnalis ya. Kemudian Polri ya, juga pernah kebobolan, beberapa kabupaten, kota. Ini yang bahaya sebenarnya, Inavis ya. Inavis ini ada data biometrik kita, bayangkan. Data biometrik kita itu digunakan untuk macam-macam ya. Ketika Anda daftar SIM, ada sidik jari ya kan. Daftar apa-apalah macam-macam. Kalau ada kejahatan juga ada sidik jarinya segala macam. Itu namanya data Inavis. Nah, problemnya Inavis ini ada kerjasama dengan Dukcapil. Kalau masih ingat Anda, Dukcapil juga merekam sidik jari kita, merekam bahkan retina mata kita. Bayangkan kalau ini bocor. Ya kita udah nggak tahu lagi ya data apa lagi, data pribadi kita yang belum bocor kira-kira ya. Nah ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Ya mudah-mudahan nggak beneran dijual gitu ya dan seterusnya. BAIS, TNI juga pernah. Jadi banyak lembaga yang mengalami kebocoran ya. BNPT, Kepolisian, Info Teroris ini BNPT ya. Kementerian Perhubungan, ya. PLN. Siapa yang nggak langganan PLN? Ya. Nah yang bahaya di data PLN yang bocor ini adalah ada data lokasi rumah kita gitu ya. Jadi kalau menargetkan seseorang nih, cari alamatnya, oh dia langganannya di sini, oh rumahnya di sini nih. Ada di sana ya. Selain ada KTP, ada NPWP, ada alamat email, ada nomor telepon ya. Nah, ini sangat bahaya sekali. Nah, kebetulan ya ini pelakunya si R ini ya. Sebelum dia mempublikasikan, dia pernah saya hubungi sebelumnya gitu ya. Saya nanya-nanya karena dia juga bocorkan data-data yang lain pada saat itu. Dia memberikan informasinya ke saya. Ya. Jadi saya ini, if I remember correctly, you are Indonesian journalist. Jadi saya memang pura-pura sebagai jurnalis gitu ya. Supaya apa? Ketika dia mau bocorkan data, dia kabarin saya dulu gitu ya. Nah ternyata benar. Ketika dia mau bocorkan dua data ini, PLN sama data listrik sama data kendaraan, ya kendaraan, itu dia kabarin dulu. Oh saya akan bocorkan dua data ini, ya data apa gitu ya. Nah ini data electricity dan kendaraan, Newcore ya, Newcore ya. Bahkan saya minta beberapa sampelnya dulu ya sebelum dipublis ya. Nah, ini contohnya ya. Ada beberapa sampel yang minta. Ini data kendaraan. Siapa yang nggak punya kendaraan gitu ya. Datanya sangat detail di sana ya. Kendaraan itu rangka kendaraan, nama, nomor lengkap ya. Nomor sesuai KTP lah gitu ya. Usia kendaraan segala macam. Kita bisa tahu siapa pemilik kendaraan A, B, C, D, E gitu ya akhirnya gitu ya. Karena datanya sudah bocor. Nah, ini juga ya sama ini ya. Kemhan juga pernah bocor ya. Jadi ada data mereka, storage, media penyimpanan semacam cloud storage mereka gitu ya. 1,6 terabyte itu di-download sama orang lain. Bayangkan ya. Dan itu tidak terdeteksi, kurang lebih sama seperti yang dialami oleh si BSI kemarin. Ada beberapa terabyte yang di-download sama pelaku tetapi tidak terdeteksi. Idealnya ketika termonitor dengan baik, harusnya ada anomali di sana. Di traffic manajemennya gitu ya. Harusnya itu harus ditindaklanjuti. Kalau bisa langsung dihentikan. Ini trafficnya kok tinggi sekali, karena biasanya download mereka dalam beberapa hari. Ya. Nggak bisa juga dalam sehari langsung di-download segitu. Gitu ya.
dan biasanya bahkan dipecah-pecah gitu ya tekniknya. Tetapi itu juga tetap pasti ada anomalinya. Ya. Harusnya ada upstream yang harusnya tidak seperti itu menjadi terlalu tinggi gitu ya. Harusnya mereka bisa monitor. Ya. Ketika ada upstream yang tidak wajar, itu harus bisa ditanyakan, diverifikasi. Ini transfer apa? Apa yang upload? Ada yang backup segala macam kok. Tapi datanya kok ke IP yang aneh gitu ya, ke cloud public misalnya. Harusnya bisa langsung dihentikan. Itu tujuan dari DLP namanya, data loss prevention ya. Tetapi teknik-teknik para hackers ini lebih canggih sebenarnya. Mereka menggunakan kriptografi untuk menyembunyikan ya traffic mereka, menyembunyikan data yang dikirimkan dan seterusnya. Tapi kalau misalnya alamat-alamatnya sudah jelas, harusnya bisa dihentikan ya. Nah, itu yang kita nggak punya ya. Tidak ada threat hunter, tidak ada threat intelligence ya yang dilakukan dalam monitoring. Bahkan SOC pun rata-rata tidak ada di lembaga-lembaga pemerintahan terutama, apalagi kampus ya, apalagi kampus. Nah, ini tadi yang saya ceritakan ya. Apa yang paling membahayakan ya zaman sekarang? Ada namanya malware lock atau info stealer ya. Jadi saya menemukan ya info stealer ya. Ini contoh ya, contoh info stealer yang saya dapatkan. Saya udah kategorikan ACID, GoID, CoID semuanya sudah saya masukkan di sini. Bayangkan. Ini yang sudah saya kategorikan hanya ACID 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Data yang 3 bulan yang ini saya belum parsing semua. Ya. Jadi 3 bulan yang lalu saya memparsing sekian 2,3 GB teks berisi hasil ekstrak dari malware stealer. Ya. Yang didapatkan dari banyak geng malware stealer yang ada di luar sana. Nah, apa saja yang didapat di sini ya. Jadi malware stealer itu mengumpulkan ada banyak hal ya. Bukan hanya user password saja seperti yang di sini web browser data ya. Tetapi dia juga mengumpulkan ya ragam mulai dari OS-nya, arsitekturnya, username-nya, CPU-nya, asalnya, lokasinya dan seterusnya. Permisi Pak Joshua. Waktunya ya, tinggal 1 menit nih. Baik ya. Data-data yang paling penting itu berupa kredensial, username, password dan seterusnya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang yang ingin tahu misalnya kampus saya pernah kebocoran nggak? Ada banyak sekali kebocoran. Ya. Hampir semua kampus mengalami kebocoran data yang sangat masif, terutama dari akun-akun yang ada di komputer mereka. Ya. Oke. Ya mungkin nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, tapi saya lengkapi dulu. Bagaimana cara mereka mengumpulkan password-password ini? Ya. Ada yang menggunakan konten-konten di YouTube. Ya. Mereka menyediakan link aplikasi di YouTube, kemudian orang lain tinggal download aplikasi, kemudian diinstal dan seterusnya. Nah, aplikasi-aplikasi itu disisipi malware. Ya. Contohnya seperti ini, mereka punya budget untuk memberikan iklan. Ya. Ketika Anda mendownload Zoom, ya, mungkin di awal-awal Zoom dulu, Anda pasti download link pertama atau link kedua. Ini AdSense. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika Anda bisa mendownload Zoom, Anda bisa menginstal Zoom, tetapi selain Zoom-nya terinstall, malware-nya juga terinstall. Nah, itu cara-cara malware stealer bekerja. Bukan hanya Zoom, tapi semua aplikasi-aplikasi. Ya. Bukan hanya aplikasi bajakan, tapi aplikasi yang gratisan. Ya, gratisan, yang free pun mereka sisipin. Gitu ya. Sehingga lebih banyak orang yang terkena. Ya. Dari situlah mereka bisa mengekstraksi. Jadi ketika aplikasi terinstall, malware terinstall, dia menyedot semua data-data yang disimpan di semua browser Anda. Jadi harus hati-hati, Anda nggak perlu lagi menginstal, menyimpan password di browser, ya, jangan dibiasakan. Ya. Jadi ini mungkin best practice-nya. Nah, ini mulai pikir 1000 kali untuk menyimpan password di browser. Kenapa? Karena banyak sekali aplikasi yang bisa menyedot data-data Anda yang di browser. SSO itu bisa berbahaya nantinya. Single sign-on itu bisa menjadi teman, bisa menjadi berbahaya. Kenapa? Ketika aplikasi-aplikasi yang Anda integrasikan dengan SSO tidak memiliki ya, standar keamanan yang baik, dia bisa akan dicuri ya, session-nya, cookies-nya. Kalau cookies-nya dicuri, otomatis semua aplikasi yang menggunakan SSO yang sama, menggunakan identitas yang sama, atau SSO aplikasi yang sama, session yang sama, bisa diambil alih orang lain. Hindari software palsu, kemudian aktor kejahatan sekarang itu tidak perlu lagi tahu hacking. Jadi aktor kejahatan tidak melakukan hacking, tapi melakukan apa? Tinggal login, ya, tinggal login. Ya. Contohnya nanti seperti yang di sini, ya. Mereka hanya menggunakan password yang ada di sini. Ini ada jutaan password, ya, puluhan juta bahkan gitu ya, user password Anda gitu ya. Mereka tinggal cari
yang relevan sesuai dengan targetnya. Kalau misalnya saya targetkan UGM, saya filter aja UGM. Kalau mau saya targetkan kampus UI, saya targetkan aja UI. Nanti ketemu semua. Rata-rata untuk pemerintahan itu 70-80% masih valid. Akademik sekitar 50-an masih valid. 50%-an. Ya. Artinya kalau saya nemukan 3 saja, salah satu atau 2 itu pasti valid. Nah itu contohnya. Ya. Itu cara-cara hacker sekarang. Jadi dia tidak melakukan hacking lagi, tapi tinggal login saja, tinggal nyedot saja datanya. Dan itulah yang dijual di dunia-dunia underground. Oke, mungkin itu nanti kita lanjutkan ketika ada tanya jawab ya. Ada banyak materi-materi sebenarnya yang saya siapkan. Belum sampai ke digital forensik, tetapi sudah menyinggung mungkin. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bapak Joshua Sinambela untuk full dagingnya ya. Saya sendiri sebagai aktivis cybersecurity juga bermanfaat sekali materinya. Saya sendiri beberapa kali kena korbannya. Contohnya Tokopedia itu yang pertama kali itu dari data sampelnya saja itu 3 relasi saya kena semua ya. Rumah saya, rumah orang tua, rumah mbak saya kena semua itu. Dan itu sangat memprihatinkan ya. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke sesi diskusi yang di nanti-nanti ya, kita masuk dulu untuk penjelasan tentang program pelatihan Cybersecurity Awareness-nya yang akan diselenggarakan tanggal 22 sampai 23 November oleh Mbak Atina. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir, terutamanya terima kasih kepada Profesor Kuatriana selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada, Bapak Joshua Sinambela selaku CEO PT Analis Keamanan Cyber dan PT Analis Forensik Digital, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang telah hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya Atina Cahyani selaku tim dari PT Analis Keamanan Cyber dan PT Analis Forensik Digital izin menyampaikan bahwa komitmen akan peningkatan kesadaran keamanan cyber yang terus digalakkan oleh Pusat Kajian Kriptografi dan Keamanan Cyber Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada dengan bekerja sama dengan PT Analis Keamanan Cyber dan PT Analis Forensik Digital, kami telah meluncurkan program pelatihan Cyber Security Awareness atau pengenalan dasar keamanan cyber di lingkup akademik dan perguruan tinggi. Pelatihan ini akan diselenggarakan dan akan diluncurkan pada tanggal 22 dan 23 November pada hari Jumat dan Sabtu November 2024 ya pada hari Jumatnya jam 13.00 sampai 17.00 WIB dan Sabtu pada pukul 08.00 sampai 12.00 WIB di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada serta juga hybrid melalui LMS Analis Academy apabila Bapak Ibu sekalian belum berhalangan hadir secara offline, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti pelatihan Cybersecurity Awareness ini melalui LMS kami di Analis Academy. Nanti pemateri yaitu adalah Bapak Joshua Sinambela selaku Principal Consultant, Digital Forensic Expert, Expert Witness, CEO PT Analis Keamanan Cyber dan PT Analis Forensik Digital. Untuk formulir peminatan pada pelatihan Cybersecurity Awareness di tanggal 22 November nanti diluncurkan, silakan Bapak Ibu sekalian bisa men-scan QR Code yang berada di layar presentasi ini. Barangkali bisa di-screenshot terlebih dahulu. 1, 2, 3. Nanti materi ini juga akan dibagikan. Baik, nantinya program ini Bapak Ibu bisa subscription ya di
di LMS kami, Analis Academy, dengan materi yaitu apa itu keamanan cyber, kemudian definisi dan pentingnya keamanan cyber. Ketiga, ancaman keamanan cyber umum di dunia maya. Kemudian jenis-jenis ancaman keamanan cyber, ada malware, phishing, ransomware, dan lain-lain. Kemudian nanti akan adanya contoh kasus-kasus nyata yang ada di lingkup akademik perguruan tinggi. Kemudian dasar-dasar keamanan pribadi online, kemudian kata sandi yang kuat dan manajemen kata sandi, penggunaan email yang aman dan mengenali email phishing, kemudian praktik terbaik untuk keamanan email, kemudian adanya penggunaan Wi-Fi publik dengan bijak, kemudian akan ada juga studi kasus yang akan ditawarkan pada program pelatihan ini. Nah, akses materi ini nantinya akan bisa diakses melalui Learning Management System, akan ada pre-test, post-test, dan juga sertifikasi yang akan dibagikan kepada peserta. Cara bergabungnya adalah Bapak Ibu bisa melakukan subscription, dilakukan di tingkat prodi atau fakultas, kemudian nantinya prodi atau fakultas bisa ber-MOU dan juga ber-PKS dengan kerjasama peningkatan kompetensi kesadaran keamanan cyber. Kemudian nantinya dosen-dosen akan menerima materi pada LMS pada tiap bulannya. Kemudian hasil post-test akan dilaporkan kepada prodi atau fakultas. Kemudian dosen akan mendapatkan sertifikat. Kemudian akan ada live seminar dengan pembicara yang dihadirkan melalui metode survei. Jadi Bapak Ibu bisa request pembicara yang nanti diminati. Kemudian akan diadakan acara penghargaan di akhir program bagi prodi atau fakultas terbaik yang sudah sadar akan ancaman keamanan cyber. Kemudian kami juga akan menggandeng asosiasi keamanan cyber. Kemudian kami juga bisa membantu peningkatan IKU dan juga kerjasama lainnya. Tujuan dari program ini adalah pada akhir program Bapak Ibu sekalian nantinya bisa memahami konsep dasar keamanan cyber, mengenali jenis-jenis ancaman keamanan cyber yang umum, kemudian menerapkan praktik keamanan pribadi yang online yang baik untuk melindungi diri dari resiko dunia maya. Ada beberapa poin target hasil pembelajaran, yaitu bisa mendefinisikan bagaimana keamanan cyber dan juga pentingnya melindungi data informasi pribadi. Kemudian mengidentifikasi bagaimana ancaman keamanan cyber bisa bekerja dan juga bisa berdampak kepada perguruan tinggi. Kemudian bisa mengklasifikasikan ancaman keamanan cyber. Kemudian bisa menerapkan langkah-langkah keamanan cyber untuk melindungi identitas dan informasi pribadi. Kemudian bisa memiliki kata sandi yang kuat dan juga mengelola kata sandi baik itu untuk sosial media, email, dan lain-lain. Kemudian menerapkan praktik terbaik dalam penggunaan email termasuk mengenali dan menghindari email phishing serta menjaga keamanan email. Baik. Untuk program pelatihan ini nantinya akan ada beberapa paket yang bisa Bapak Ibu pilih, yaitu ada paket esensial, Bapak Ibu akan hanya mendapatkan materi pelatihan. Kemudian akan ada paket cyber, Bapak Ibu bisa mendapatkan materi pelatihan, materi pretest, post-test, dan juga sertifikat. Kemudian di paket yang berikutnya adalah paket defender, yaitu Bapak Ibu bisa mendapatkan materi pelatihan, pretest, post-test, sertifikat, dan juga akan mendapatkan penambahan free content di akhir program. Kemudian di paket elit, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan materi pelatihan, pretest, post-test, sertifikat, kemudian penambahan free content di akhir program, kemudian akan mendapatkan juga tambahan live webinar dari CEO PT Analis Keamanan Cyber Bapak Joshua Sinambela, kemudian bisa mendapatkan konsultasi keamanan cyber 2 kali apabila dibutuhkan. Kemudian akan ada paket Prestige Pro, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan materi pelatihan, melaksanakan pretest, post-test, mendapatkan sertifikat, kemudian penambahan free content di akhir program, akan ada juga live webinar dari CEO PT Analis Keamanan Cyber, kemudian bisa berkonsultasi keamanan cyber 3 kali apabila dibutuhkan, kemudian juga akan mendapatkan secara gratis pengecekan satu sistem aplikasi di lingkup akademik atau yang biasa disebut dengan penetration testing selama 1 kali.
Terms and condition-nya adalah minimal keikutsertaan adalah 10 peserta dari prodi atau fakultas. Kemudian apabila Bapak Ibu mendapatkan atau mendaftarkan lebih dari 35 peserta akan mendapatkan gratis 5 akun LMS. Kemudian apabila mendaftarkan lebih dari 50 peserta akan mendapatkan gratis 10 akun. Kemudian apabila mendaftarkan lebih dari 75 peserta akan mendapatkan akun gratis sebanyak 20. Nah, spesial bagi Bapak Ibu yang mengikuti Zoom pada siang hari ini, karena dari tadi di kolom chat banyak sekali yang menginginkan materi, ya Bapak Ibu sekalian bisa mengakses materinya melalui LMS kami. Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui akun LMS kami, ada di analisacademy.com. Ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan akses ini secara gratis, akan mendapatkan materi hari ini secara gratis. Juga nanti akan mendapatkan materi tambahan secara gratis yaitu bimbingan teknis Undang-Undang PDP 2024. Silahkan apabila Bapak Ibu yang hadir ada di sini ingin mendapatkan materi yang ditayangkan pada pagi hari ini, bisa mendaftarkan akun di analisacademy.com. Kemudian bisa men-scan QR di formulir peminatan atau pendaftaran awal, nanti maka tim kami akan menghubungi Bapak Ibu sekalian. Ya, bagi peserta Zoom pada pagi hari ini, dari kami akan menggratiskan akses LMS untuk materi dari masing-masing prodi atau fakultas 10 akun. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengundang 10 temannya ya dari peserta yang hadir pagi hari ini tadi ada sekitar 450 sampai 500. Ya, bisa mengundang 10 rekan lainnya yang berada di tingkat prodi atau fakultas untuk bisa mendaftar di LMS kami analisacademy.com. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Atina untuk penjabarannya ya. Pastinya pelatihan ini akan sangat bermanfaat ya karena kita lihat sendiri intronya aja sudah sangat berdaging, apalagi nanti inti dari pelatihannya ya pastinya lebih menggugah kita ya tentang kesadaran dari sudut pandang cybersecurity yang jadi concern kita pada beberapa tahun belakangan ini. Oke, berikutnya kita masuk ke sesi diskusi ya, karena sesi diskusi hanya 10 menit dan kita sudah ada beberapa pertanyaan, jadi kita membatasi untuk 2 pertanyaan. Satu pertanyaan dari via chat, yang satu lagi dari voice on. Yang chat akan saya pilihkan sebagai moderator, yaitu dari Mbak Aninda Purnamawati ya, sebagai individu bagaimana cara agar kita hindar dari kejahatan cyber tersebut, sedangkan kita untuk segala aktivitas administrasi selalu memberikan data diri kita ke pihak terkait yang bahkan lembaga-lembaga besar yang nyatanya lembaga tersebut juga minim keamanan cybernya. Kemudian ditambah dengan bagaimana kita sebagai individu kalau datanya sudah bocor. Oke, silakan Pak Sinambela. Baik, terima kasih. Ya, jadi memang untuk level pengguna ya kita tidak terlalu banyak ya melakukan apapun gitu ya, melakukan banyak hal untuk melindungi ini. Karena apa? Karena yang berwenang, yang mengelola data kita itu adalah pihak-pihak yang membuatkan aplikasi atau menyiapkan aplikasi tersebut, misalnya aplikasi-aplikasi pemerintahan, kependudukan, kesehatan, dan seterusnya. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Kita lebih aware ya bahwa ketika kita sudah tahu bahwa ada data bocor gitu ya, pasti ada orang yang bisa menyalahgunakan data kita. Jadi ketika ada konfirmasi segala apapun yang tiba-tiba yang kita dapatkan notifikasi gitu ya, kita harus aware bahwa itu data yang mungkin ya didapat mereka dari data bocor. Jadi ketika ada yang menghubungi Anda, berpura-pura Anda kenal Anda gitu ya, bisa saja dia dapatnya dari data bocor gitu ya. Belum tentu itu teman Anda dan seterusnya. Jadi awareness ini yang harus Anda tingkatkan sehingga Anda tidak terjebak dalam penipuan-penipuan lebih lanjut dari akibat data-data bocor ini. Yang melindungi data bocor ini ke mayoritas sebenarnya untuk data-data yang besar tadi ya, kebocoran data yang masif itu adalah pengelola sistem informasi tersebut ya. Nah, kita bisa berupaya melapisi atau menambah ya perlindungan untuk di level user. Nah, yang di level user tadi contohnya apa?
password kita bisa bocor dari komputer kita. Kenapa? Karena kita mungkin tidak aware. Kita mungkin menginstal aplikasi bajakan, kita mengklik link yang nggak diperlukan sebenarnya. Belum tentu itu link itu ditujukan ke kita dan seterusnya. Atau ada orang yang berpura-pura mengirimkan aplikasi tertentu kepada kita dan kita menginstalnya. Nah, ini yang membuat data-data yang dari data-data pribadi kita, data-data yang di perangkat-perangkat pribadi kita bisa disedot atau bisa dicuri. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya ingin melindungi server-server yang ada di luar sana, yang dikelola oleh pemerintahan, kita nggak bisa melakukan itu. Kecuali Anda jadi konsultannya mereka dan seterusnya. Itu mungkin ada peranan Anda. Tetapi kalau misalnya yang bisa kita lakukan melindungi perangkat-perangkat pribadi kita. Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran data lagi. Jangan sampai ada tadi aplikasi-aplikasi yang akhirnya memonitor data kita, menjadi malware di aplikasi kita, sehingga data-data transaksi kita, data-data berikutnya itu bisa bocor lebih masif lagi. Ya. Selain tadi aware bahwa data-data kita mungkin saja disalahgunakan orang lain. Jadi ketika Anda komunikasi ke orang lain berkomunikasi tiba-tiba ke Anda harus tanyakan dulu dapat data saya dari mana. Kok bisa kenal, saya nggak kenal Anda, dan seterusnya. Kita lebih aware, kita harus lebih berani juga menyatakan seperti itu. Ya. Mungkin itu jawaban saya. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih Pak Joshua untuk jawabannya. Kemudian kita membuka satu pertanyaan via voice on. Silakan bagi Bapak, Ibu, dan rekan yang ingin bertanya, silakan raise hand, kemudian akan saya pilihkan satu pertanyaan. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung bisa raise hand. Kemudian akan saya persilakan bertanya. Baik, silakan untuk Bapak atau Ibu Geriwa ini silakan namanya dan instansinya kemudian pertanyaannya. Sebentar kita settingkan dulu untuk unmute ya Mas Geriwa ya. Sebentar Mas. Baik, silakan Mas Geriwa untuk sebutkan nama dan instansinya kemudian pertanyaannya. Selamat siang Pak Ketua. Ya, selamat siang. Saya dari Universitas Islam Lamongan, dan kebetulan saya kan pengelola jurnal ya, pengelola server di kampus. Isinya itu ada website, kemudian jurnal, dan bagian besar jurnalnya itu menggunakan objek versi 3. Nah, kami sudah sering terkena fraud, bacor, dan lain-lain itu. Yang kita lakukan itu cuma mungkin ngeblok IP-nya, kemudian menutup port selain port 80, port 433 itu sudah kita off-kan semua, kemudian merubah permission di hostingnya atau upload ulang lah. Minimal kita sudah punya backupan yang sudah bersih menurut kita, jadi kita upload ulang. Dan berdasarkan pengamatan saya itu setelah dari OJS itu berada di editor IMCE-nya. Nah, bagaimana solusinya kira-kira Pak? Padahal kalau dimatikan editornya kan kita nggak bisa satu jurnal juga gitu ya. Ya mungkin itu. Iya. Nama situsnya apa? Apa nama jurnalnya? Kita kan banyak Pak ya. Nah, cuman yang Coba diketikkan aja diketikkan di chat ya nama jurnalnya. Mau dites langsung ya Pak ya? Iya, biar kita pastikan. Jadi 80% yang kita investigasi rata-rata slot gacor ini, rata-rata slot gacor ini selain menyalahgunakan kelemahan dari aplikasi yang kita gunakan seperti OJS atau apapun aplikasinya, ya. Kemudian dia juga bisa menyalahgunakan akun-akun yang sudah bocor tadi. Ya, jadi saya pastikan dulu akun-akunnya jangan-jangan sudah bocor gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada di chat udah? Sebentar. Mana situsnya ya? Oh, belum ya? Link jurnalnya belum dikirimkan?
link URL-nya, domainnya. Iya, sudah, Pak. Oh, belum muncul tempat saya. Oh ya, ya baru muncul. Jurnal Kesehatan Unisla ya. Oke. Apa yang aman, nah yang jadi langganan sering itu yang jurnal kesehatan. Nah, ini contohnya ya, saya coba tunjukkan ya. Tapi mudah-mudahan nanti langsung bisa diperbaiki ya. Nah, itu, eh, Nah, ini contoh jurnal kesehatan ya. Jadi di Unisla itu ada akun-akun ini yang sudah bocor ya. Mungkin ini akun passwordnya, adminnya segala macam saya nggak tahu. Kemungkinan sih adminnya atau editornya. Jadi data-data itu bisa disalahgunakan ya. Disalahgunakan sama si attacker tadi ya. Aktor-aktor tadi. Jadi dari akun-akun yang bocor itu, mereka tinggal login aja, tinggal upload aja. Nah, ini yang sering terjadi ya. Tetapi gini, ada beberapa tahapan yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, pastikan OJS-nya yang terbaru. Ya, OJS itu defaultnya belum secure, belum aman. Ya, jadi Anda harus melakukan hardening. Nah, hardening itu bagaimana caranya? Ada media, ada direktori tempat mereka mengupload jurnal Anda segala macam. Biasanya itu mereka nguploadnya HTML-nya di sana gitu ya. Nah, itu Anda bisa proteksi. Anda bisa pasang di sana karena OJS ini kan pakai PHP ya. Jadi Anda bisa atau menggunakan CGI ya, pakai Perl ya. Anda bisa filter ya, extension yang bisa Anda upload di sana. Anda bisa gunakan HT akses segala macam supaya yang bisa diakses di folder-folder itu hanya berupa katakanlah PDF atau dokumen atau yang lainnya. Tidak ada script, tidak ada PHTML, tidak ada HTML, tidak ada PHP dan seterusnya. Ya, jadi ada proses hardening yang bisa Anda lakukan. Lebih baik lagi ketika Anda hubungkan OJS ini menggunakan object storage gitu ya. Jadi file-file yang diupload ini dialokasikan menggunakan API ke sebuah storage penyimpanan dokumen khusus. Jadi bukan gabung dalam sebuah aplikasi, intinya seperti itu. Ya, jadi itu. Jadi beberapa yang teridentifikasi tadi ada lumayan banyak akunnya, ada belasan atau puluhan akun yang terpublikasi tadi. Nah, kemungkinan itu yang disalahgunakannya. Pastikan itu sudah nggak aktif lagi. Nah, bagaimana caranya ya? Anda bisa aktifkan namanya 2FA, Two Factor Authentication. Ya. OJS itu support, ada modulnya untuk ditambahkan supaya dia menggunakan 2FA. Jadi selain dia menggunakan user password, dia harus menambahkan OTP misalnya ke email atau menggunakan Google Authenticator. Itu lebih aman. Ya. Atau ya untuk administrasinya Anda bisa mekanismenya bisa diganti untuk sementara. Anda bisa tambahkan lapisan keamanan lainnya, menggunakan user password lainnya dan seterusnya. Misalnya menggunakan HT access atau menggunakan proxy tambahan atau menggunakan VPN dan seterusnya. Nah, tidak ada solusi yang pasti. Harus kita lakukan investigasi sebenarnya. Sebenarnya pelaku ini masuk dari mana? Nah, makanya kalau bisa, kalau misalnya ini terulang-terulang terus, lognya dipelihara. Ya. Log itu nanti akan kita bisa pelajari ya untuk investigasi menentukan root cause-nya. Oh, dia masuknya dari mana? Apakah menggunakan user password yang sudah bocor ataukah dia membypass proteksi yang ada? Nah, untuk mengantisipasi bypass proteksi yang ada, itu gunakanlah OJS yang terbaru. OJS yang terbaru itu sudah banyak tambalannya dibanding Anda menggunakan OJS yang versi lama. OJS versi lama itu ada banyak sekali kelemahan-kelemahannya yang kita identifikasi. Kebetulan kita juga diminta membantu banyak kampus-kampus besar juga ya untuk memelihara jurnal-jurnal mereka. Jadi kita cukup tahu lah ya rata-rata pelaku itu menggunakan teknik-teknik apa masuknya gitu ya dari log yang ada. Ya biasanya karena bocor akun tadi ya mereka hanya bisa login, bisa ngupload sembarangan. Nah, idealnya user bahkan editor pun nggak boleh ngupload sembarangan, nggak boleh ngupload HTML, nggak boleh ngupload PHP dan seterusnya. Nah, ini harus Anda bisa pastikan ya dengan filtering nanti di level sistem administrator atau web server, Anda bisa tambahkan semacam HT access di sana untuk memfilter dokumen apa saja yang bisa diupload di sana atau dokumen apa saja yang bisa diakses di sana, di-download dan seterusnya. Mungkin itu jawaban saya. Silakan kalau ada yang lain. Baik, terima kasih Pak Joshua. Mungkin kami batasi dulu untuk diskusinya, cuma 2 aja karena waktunya sudah terbatas. Terbanyak. Nanti ini sekedar disclaimer bagi Bapak Ibu kalau kita sudah melihat live checking dari Pak Joshua Sinambela yang begitu mutakhir ya, jadi jangan ragu-ragu untuk segera mendaftar hanya ya kita tunggu. Mungkin begitu saja dari moderator untuk siang hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kemudian saya kembalikan ke Terima kasih banyak, luar biasa sekali, seru sekali
diskusinya luar biasa. Pak Joshua, Mas Orisa, dan Bapak Ibu semuanya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, begitu udah menuju ke pukul 12. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan hari ini, kepada Profesor Dr. Engineering Kwatriana MSI atas pemaparan mendalamnya tentang pentingnya kesadaran akan perlindungan data pribadi, serta Pak Joshua Sinambela yang telah membawa kita tentunya jauh sekali tadi. Saya juga baru sadar Pak, ternyata semuanya saya masukkan data pribadi gitu. Nanti akan saya ubah langsung. Begitu telah membawa kita ke dunia forensik digital dan keamanan cyber di lingkungan akademik tentunya. Kami sangat menghargai tentunya ya dedikasi yang luar biasa atas ilmu dan pengetahuan yang Bapak-bapak semua berikan untuk mengedukasi kita pada hari ini begitu. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Mas Oriza yang telah memoderatori ke diskusi dengan sangat baik tentunya, serta seluruh panitia dan peserta yang hadir pada kegiatan pagi hari ini udah menuju siang begitu. Nah, tentunya mari kita jadikan kesadaran akan keamanan data sebagai bagian dari budaya kita sehari-hari, bukan hanya sebagai wacana tentunya begitu. Nah, dengan demikian kita bisa lebih siap menghadapi tantangan dunia digital yang semakin kompleks tentunya. Sampai bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya dalam acara yang lebih menarik lagi dan informatif tentunya. Selamat siang, tetap semangat dalam berkarya dan jangan lupa untuk selalu jaga keamanan data Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Ya, semuanya. terima kasih. Terima kasih semua. Ya, terima kasih banyak.